disebutkan oleh Quran dicipta sebagai manusia sampai dengan detik ini. Namun barangkali uniknya dari sekian perjalanan hidup kita yang menjadi manusia ini, jangan-jangan, mohon maaf, sampai dengan pagi ini pun kita tidak mengerti tentang siapa diri kita ini. Kenapa kita disebut dengan manusia? Ya. Bagaimana paparan Quran tentang manusia? Jangan-jangan antum atau saya, kita sudah puluhan tahun jadi manusia tapi tidak kenal diri kita itu. Dalam persepsi Quran, ya, bukan dalam persepsi kita, bukan persepsi biologis, bukan persepsi fisika, bukan, tentang Quran. Ya. Firman yang, masya Allah, pengucapnya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kita manusia. Ya. Diterangkan tentang manusia. Kenapa kita tidak pelajari dulu siapa kita? Kemana arah tujuan hidup kita? Apa bekal yang diberikan kepada kita? Ya. Karena itu, sebelum kita bahas yang tinggi-tinggi, yang jauh-jauh, kita akan lebih baik mengenali diri kita dulu. Ya, siapa kita? Sehingga dengan kenal siapa diri kita, kemana arah perjalanan hidup kita, menjadi semakin terarah kehidupan yang kita jalani sampai berpulang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari sini kita akan coba memulai dan kita lihat bagaimana Quran pertama kali memaparkan tentang hakikat kemanusiaan kita. Baik. Saya mohon izin untuk agak melambatkan kajiannya karena kita sudah masuk pada inti bahasannya. Di dalam Quran, manusia itu setidaknya disebut dengan 5 nama. Di dalam Quran, manusia itu setidaknya disebut atau diistilahkan dengan 5 nama. Kadang dia disebut dengan bashar. Bashar 35 kali terulang dalam Al-Quran. Qul innama ana basyarum mithlukum. Bashar. Kadang disebut dengan ins. Ins. Ya ma'syaral jinni wal ins. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Ya. Berpasangan dengan jin. Terulang kurang lebih sebanyak 18 kali dalam Al-Quran. Dan nanti kita akan bahas. Uniknya selalu dipasangkan dengan jin. Jadi kalau ada ins, pasti ada jin itu. Ya. Bahkan saat dijamakkan pun dipasangkan juga. Minal jinnati nas. Baik. Ketiga, kadang disebut dengan insan. Insan. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insan. Ya, hal ata 'alal insan, insan. Keempat, bentuk jamak. Kadang disebut dengan nas. Qul a'udzu birabbin nas. Ya ayyuhan nas. Nas. Dan kelima, kadang disebut dengan Bani Adam. Bani Adam. Kita temukan di Al-A'raf dari ayat 27 sampai ayat 31 misalnya. Ya Bani Adam, ayat 31-nya khudhu zinatakum inda kulli masjid. Bani Adam. Ya. Di setidaknya di Quran, nama manusia diungkapkan dengan 5 nama. Kadang disebut dengan bashar, kadang dengan ins, kadang dengan insan, kadang dengan nas. Yang keempat dan yang kelima, Bani Adam. Boleh saya pinjam mic-nya supaya lebih terang kalau saya menulis? Sudah. Baik. Kita coba urutkan dulu ya, kita petakan dulu. Kita petakan dulu. Bismillah. Saya hapus ini. Baik. Kalau kita perhatikan, satu, manusia di Quran disebut dengan 5 nama, kadang disebut dengan bashar, satu. Dua, kadang disebut dengan al-ins, ins. Ketiga, kadang disebut dengan insan, al-insan. Ya. Yang keempat, kadang disebut dengan an-nas, insyaallah. Dan yang kelima, kadang disebut dengan Bani Adam. Ya, tadi sudah kita contohkan ayat-ayatnya. Uniknya dalam terjemah mushaf kita, ya, umumnya nama-nama ini diterjemahkan dengan nama yang sama. Coba antum cek. Ketika disebut bashar, terjemahannya manusia. Ya. Ketika disebutkan ins, terjemahkan dengan manusia juga. Disebutkan insan, demikian manusia. Ya. Kalau semuanya terjemahannya manusia, katanya satu, kenapa diungkapkan dengan istilah yang berbeda? Kan pemborosan nih. Ya.
Kenapa tidak diungkapkan dengan satu kata saja? Ya, kenapa sampai dipilih? Ada 5 kata yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita belajar ilmu bahasa Arab, ya, dalam bidang ilmu lughah, itu ada satu cabang ilmu disebut dengan al-furuq al-lughawiyah. Ya, perbedaan kalimat, perbedaan bahasa. Ya. Kalau di balaghah itu ilmu ma'ani namanya. Ya. Sebelum diungkapkan dipilih dulu kata yang sesuai. Ya. Nah, ada pembahasan yang unik, kata-kata yang dipandang mirip ternyata penekanannya berbeda. Ya. Saya beri contoh sebelum ke sini. Duduk bahasa Arabnya apa duduk? Ijlis itu kata perintah. Julus ya, jalasa, jalasa duduk. Baik. Jalasa. Tapi di Quran nggak ada jalasa, nggak ada ijlis, nggak ada julus. Padahal terjemahannya ada duduk. Bisa. Antum buka Quran surah keempat An-Nisa ayat 103. Ya. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Jika Anda telah tuntaskan salat, maka segeralah berzikir kepada Allah baik berdiri ataupun duduk. Tapi duduk di situ bukan julus, bukan ijlis, bukan jalasa. Tapi qa'ada, qu'ud. Qu'udan, qa'ada. Kita bertanya pada Allah, ya Allah, kenapa bukan jalasa, bukan julusan, tapi qu'udan? Ya. Dan artinya duduk. Apa bedanya? Ya, ini duduk artinya. Dalam bahasa Arab ini ada perbedaan penekanan, beda diksi. Sebetulnya asalnya bukan duduk ini dua-duanya. Ya. Kalau jalasa itu berpindah dari tempat yang tadinya rendah ke tempat yang tinggi. Antum duduk di karpet, saya minta silakan pindah ke kursi lebih tinggi. Maka orang Arab mengatakan faddal ijlis. Ya, kalau lebih sopan faddal julus. Ya, silakan duduk saya. Itu jalasa namanya. Tapi kalau berpindah keadaan, kedudukan dari yang tinggi, posisi tinggi ke posisi rendah, itu orang Arab mengungkapkan dengan kata qu'ud. Ya, faddal qu'ud. Itu orang Arab fasih mengatakan demikian. Ya. Jadi kalau saya sedang berdiri, dipersilahkan duduk, itu bukan jalasa kalau orang Arab fasih. Ya. Dia akan mengatakan faddal syekh qu'ud. Faddal qu'ud. Silakan duduk. Berpindah dari berdiri kepada duduk. Karena itu orang yang nggak bisa berdiri dalam sholat diungkapkan oleh Quran dengan qu'udan bukan dengan julusan. Karena dari posisi berdiri tinggi ke yang rendah duduk. Ya. Ini menunjukkan Quran bukan berasal dari manusia biasa, bukan. Ya. Dan bukan dari manusia. Quran berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengerti tentang seluruh bahasa yang ada di muka bumi ini. Kalau Qurannya mengatakan, maaf misal qiyaman wa julusan, berarti salah itu Qurannya. Salah, keliru Qurannya. Sekarang kita tanyakan kepada Allah, ya Allah, kenapa Engkau ungkapkan kami manusia dengan 5 nama yang berbeda? Kita mulai dari yang pertama. Ikhwas sekalian, nama pertama yang disematkan kepada kita saat makhluk ini tercipta dari 5 nama ini adalah Bashar. Bashar. Ya. Jadi nanti sebelum dicipta manusia itu sudah ada 2 makhluk sebelumnya. Ya. Satu malaikat sudah tercipta. Kedua jin ya, sudah tercipta. Setelah malaikat dan jin tercipta, baru yang ketiga disebut dengan Bashar ya, yang diartikan dengan manusia. Dari 5 nama ini, nama pertama yang disematkan kepada Adam alaihissalam ketika tercipta ya, dibentuk oleh Allah, itu bukan insan, bukan ins, bukan nas, bukan bani Adam, tapi Bashar. Quran surah ke-15 ayat ke-28. Kita ambil dari dulu. Ya, bismillah. Quran surah ke-15 ayat ke-28. Oke. Bismillah. Tolong fokus dulu sebentar materi kita ambil yang ini dulu yang pertama. Bashar. Bashar. Dalil pertamanya Quran surah 15 Al-Hijr ayat ke-28. Ayat 27-nya tentang jin, kemudian 28-nya langsung masuk ke manusia. Perhatikan kalimatnya. Wa idh qala Rabbuka lil malaikati inni khaliqun bashar. Ada? Inni khaliqun bashara. Kata Allah, perhatikan kalimatnya. Wa idh qala rabbuka, hai Muhammad, ingatlah saat Tuhanmu berfirman dulu, menyampaikan pada malaikat, lil malaikati inni khaliq, saya akan mencipta makhluk baru. Ya. Di malaikat sudah ada. Apa dalilnya? Karena di ayat itu menunjukkan idz qala rabbuka lil malaikah, pada malaikat. Artinya malaikat sudah ada duluan. Oke. Yang kedua, jin pun sudah ada. Apa dalilnya?
Di ayat sebelumnya, ayat 27. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Ya. Dan jin kami ciptakan sebelumnya dari api yang bergejolak. Ya. Api yang menyambar-nyambar. Ada ayatnya? Nah sekarang lihat. Kata Allah, saya akan ciptakan makhluk baru. Yang ketiga, namanya disebut dengan bashar. Bashara. Inni khaliqun bashara. Ini. Ikhwas sekalian, pertama, apa itu bashar? Apa itu bashar? Saya tulis dulu ya bahasa Qur'annya. Inni khaliqun bashara. Inni khaliq bashara. Perhatikan sini, kita kan sering menyebut dengan Allah sang khalik, kan? Kita bertanya dari mana itu bahasa khalik? Dari Quran. Ya. Sebab di Quran sendiri Allah menyampaikan saya khalik. Ini sungguh saya ini khalik, sang pencipta. Dari sini ayatnya. Yang dicipta disebut dengan makhluk. Si maf'ulnya, ya, makhluk. Allah disebut dengan khalik, yang dicipta disebut dengan makhluk. Sekarang perhatikan. Pelan-pelan. Kenapa manusia dinamakan dengan bashar? Bashar secara bahasa adalah sifat yang menunjukkan makna biologis dan fisiologis. Saya ulangi. Bashar secara bahasa itu sifat yang menunjukkan makna biologis dan fisiologis secara fisik dan fisiologis. Pelan-pelan. Apa maksudnya makhluk biologis dan fisiologis? Ini menunjukkan bahwa kata ini memberikan arti atau pesan bahwa sifat manusia ini ketika disebut dengan bashar, dia makhluk biologis, makhluk fisiologis, makhluk lahiriah, memiliki kebutuhan-kebutuhan jasmani, fisikal. Beda dengan malaikat. Misal, karena manusia disebut dengan makhluk fisiologis, bashara, artinya punya kebutuhan fisik, dibentuk. Bagaimana cara membentuknya? Ustaz tahu dari mana? Kalau manusia itu bashar artinya makhluk fisiologis dan biologis. Teruskan ayatnya. Fa idza sawaituhu. Perhatikan. Min salsalin min hama'in masnun, bahan-bahannya dari air mani yang bercampur, kemudian dibentuk jadi tembikar dari saripati tanah. Yang paling menarik, fa idza sawaituhu. Kalau fisiknya sudah saya bentuk dengan sempurna, fisik. Dari percampuran kimiawi secara biologis dibentuk ini. Di kalimat Quran fa idza sawaituhu itu menunjuk pada dua makna ini. Jadi makhluk baru ini disebut dengan bashar karena susunan dirinya, bentuk tubuhnya, keadaan zatnya itu berbeda dengan dua makhluk sebelumnya. Pertama, secara fisik. Pelan-pelan disebut dengan bashar. Beda dengan makhluk sebelumnya. Siapa saja tadi kita sebutkan? Malaikat, kemudian jin. Pelan-pelan. Beda manusia dengan malaikat. Karena ini makhluk fisiologis, punya fisik. Ada tangannya dari kepala sampai ujung kaki. Kepala, kemudian tangan sampai dengan ke kakinya. Dia butuh energi. Butuh energi. Energinya karena berasal dari tanah, saripati tanah, maka hal-hal yang terkait dengan proses kimiawi. Perlu makan, perlu minum untuk menguatkan energi fisiknya. Beda dengan malaikat. Mohon maaf, dia disebut dengan malakun bukan basyarun karena unsur sifat fisiknya, penciptaannya itu beda dengan manusia. Tidak punya unsur ini. Maka manusia tidak pernah makan dalam hidupnya, tidak pernah minum, dan tidak punya kebutuhan biologis. Tidak ada malaikat menikah misalnya. Malaikat tidak punya pasangan. Tapi manusia ketika disebut dengan bashar, ini ingin menunjuk pesan bahwa, mohon maaf, secara fisik bentuknya beda dengan malaikat. Dia butuh energi, butuh makanan. Asalnya dari tanah, makanannya saripati tanah. Untuk itu, ketika manusia disebut dengan bashar, seakan-akan mengatakan kepada kita, maaf, hei kalian makhluk manusia, kalian berbeda dengan malaikat. Malaikat gak makan, kalian butuh makan. Kalian makhluk fisiologis. Malaikat gak minum, kalian butuh minum. Malaikat tidak berpasangan, kalian akan berpasangan karena kalian makhluk biologis.
secara singkat kalau kita satukan supaya mudah dipahami, bashar itu makhluk yang punya potensi nafsu. Itu saja, paling gampangnya. Makhluk yang punya potensi nafsu. Afwan, antum mau makan, kalau nggak ada nafsu bisa nggak? Tidak ada, makanya ada istilah nafsu makan, ya kan? Antum bisa menikah misalnya karena ada nafsu, syahwat itu. Kalau nggak ada syahwat nggak bisa menikah. Ya, time. Yang jadi masalah kan ketika nafsu tidak dikelola dengan baik, ya. Nah, kita simpan dulu itu. Jadi kenapa manusia disebut dengan bashar? Bagian paling singkatnya yang mudah dipahami seakan-akan ingin mengatakan manusia itu makhluk nafsu, makhluk yang berpotensi memiliki syahwat dalam hidupnya. Jelas. Jadi bashar makhluk nafsu. Pelan. Yang kedua, bashar itu juga bisa diartikan sesuatu yang nampak, bersih. Ya, nampak bersih. Ya. Makanya kulit kita, ya, itu kulit dalam bahasa Arab disebut dengan bishr. Ya, bishr atau bisyarah. Ya, kulit yang nampak, bisa kelihatan. Ya. Karena itu untuk membedakan manusia dengan jin, jin itu disebut dengan jin. Ya, dari kata al-jinnu, janna ya jinnu jinnan, artinya sesuatu yang tak nampak, enggak kelihatan. Ya. Beda dengan manusia disebut dengan bashar karena tampak dia, kelihatan. Ya. Karena itu ketika disebutkan nama bashar seakan-akan Allah ingin berikan pesan, kalian pun beda dengan jin. Ya. Dengan malaikat bedanya sudah jelas, malaikat pun enggak kelihatan, ya. Tapi kita enggak makan, kita enggak minum. Ya, maaf, malaikat tidak makan, tidak minum, kita makan, kita minum. Malaikat tak punya nafsu, manusia punya nafsu. Lantas jin bisa bertanya lagi, ya Allah, saya juga kan makan, saya minum. Ya. Jin kan makan, ya, makanannya kotoran tuh, tulang-tulang kotoran tuh makanan jin. Ya. Jin juga sama, punya nafsu. Ya. Dia sama, dia makhluk biologis, dia menikah juga dan seterusnya. Ya. Yang jadi persoalan, kalau makhluknya sama dengan yang kedua disebut dengan jin, maka apa faedahnya menciptakan makhluk baru? Maka disebutkan kemudian tidak. Makhluk yang ketiga bashar. Dia nampak. Ya. Punya kulit yang jelas. Bisa terlihat dalam kehidupannya. Jin tidak. Jin disebut dengan jin dari kata al-jinnu. Sesuatu yang tak nampak, tersembunyi. Tak nampak. Saya berikan gambaran dulu, ya. Kalau antum temukan di bahasa Arab, kalimat diawali dengan huruf jim dengan nun, jim dengan nun, itu artinya gak kelihatan, tidak tampak. Ya. Misal, tadi jin disebut dengan jin karena gak nampak. Ya. Surga disebut dengan jannah, dimulai dari jim dengan nun, jannatun. Kenapa disebut dengan jannah? Karena belum tampak saat dibuka bumi. Nanti akan kelihatan saat di akhirat. Ya. Mala ainun ra'at, yang tidak terlihat kenikmatannya saat di dunia, belum pernah. Maaf, akhwat kita yang di bawah memiliki janin. Janin dimulai dari jim dengan nun, janin, karena tak nampak dalam perutnya. Oh, bahaya kalau kelihatan, perempuan punya janin kelihatan, kan berbahaya. Ya. Maka dibentuk dari jim dengan nun, tak nampak, gak kelihatan. Ya. Jadi bedanya antara manusia dengan jin, jin tidak nampak, manusia tampak. Jelas sampai sini? Jadi mohon maaf kalau ada antum yang kerja di Supomo di sini atau di rumah, saya kan. Pulang, gak kelihatan, gak nampak. Berangkat, sembunyi-sembunyi, tidak kelihatan. Nah, itu berarti sedang menjadi bukan saya, itu antum itu. Wah, karena mesti beda. Jin tidak nampak, manusia nampak. Ya. Karena itu mohon maaf, jin, ya, nanti kita akan bahas lebih dalam ketika membahas ins. Karena itu jin karena fitrahnya tidak nampak, maka dia pun, maaf, aktivitasnya tidak tersembunyi, tidak kelihatan. Ya. Jadi tidak ada kerjaan kalau jin melakukan penampakan, itu nggak ada kerjaan. Ya. Karena sifat fitrahnya itu nggak nampak. Ya. Yang lebih tidak ada kerjaannya adalah manusia yang cari-cari penampakan jin. Nah, itu paling tidak ada kerjaan itu dalam hidupnya. Ya. Karena Allah menciptakan dirinya supaya nampak, dia cari-cari yang nggak nampak gitu. Ya, Masya Allah. Ustaz, tapi sorbannya panjang. Oh, mau selebar Batman juga sama, keliru tetap salah. Ya. Jelas sampai sini? Nah, sekarang kita teruskan. Karena tadi manusia itu makhluk nafsu, ya, disebut dengan bashar. Bedanya dengan malaikat, malaikat tidak punya nafsu. Maka wajar malaikat bertanya. Ya, wajar malaikat bertanya. Karena membaca nafsu itu kan umumnya itu selalu mengarahkan pada keburukan. Ya. Coba kita lihat, innan nafsa la'ammaratun
bisu. Surat Yusuf tuh ayat 53. Innan nafsa, sungguh ya, nafsu itu la ammaratun bisu, akan selalu menunjukkan pada keburukan. Ya. Allah, ketika makhluk ini disebut dengan bashar, punya potensi nafsu, didengar oleh malaikat, diperkenalkan pada malaikat, maka mulai bertanya. Nah, yuk kita lihat Al-Baqarah ayat ke-30. Teruskan dulu. Saya hapus dulu yang ini ya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 30. Kita insyaallah setelah bersama Al-Quran dan Sunnah. Jadi antum bisa siapkan mushafnya. Sekarang perhatikan, kita akan tuliskan ya, ayat pertama di dua ayat terpisah ini. Yang pertama kan sama ya, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyara. Khaliq ya bahasanya, seingat. Bismillah. Khaliqun basyara. Ya. Kejadian pertama, Al-Hijr ayat ke-28. Yang kedua, antum bisa lihat di Al-Baqarah ayat 30, kalimatnya sama. Lihat kalimat pembukanya. Wa idz qala rabbuka lil malaikah. Yang di Al-Hijr ayat ke-28, wa idz qala rabbuka lil malaikah, ya, pun sama. Yang di Al-Baqarah ayat 30 pembukanya sama. Wa idz qala rabbuka lil malaikah. Hanya yang di Al-Hijr menggunakan kalimat khaliq, khaliqun basyara, yang di Al-Baqarah menggunakan ja'il. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ja'ilun fil ardi khalifah. Sekarang mari kita fokus pada bagian yang pentingnya. Ini inti kehidupan kita saat mulai diciptakan. Saat Allah menciptakan manusia, diperkenalkan dengan nama Bashar, itu pertanyaan belum muncul. Malaikat tahu, ya, jin tahu. Tapi yang jadi persoalan, yang menjadikan kemudian malaikat bertanya dalam tanda petik mengklarifikasi, ketika misi penciptaan manusia ini diterangkan, diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tadi kan dicipta ya, diciptakan, gak ada yang tanya, dengar saja. Ya. Tapi ketika misinya disampaikan, ya, apa tujuan menciptakan manusia ini, mulai ada pertanyaan dari malaikat. Kita lihat dulu. Silakan fokus ke sini, perhatikan. Tadi penciptaannya disebut apa? Khaliq. Ya. Ini spidol. Oke, pelan-pelan. Ini spidol. Kemudian asalnya belum ada, lalu dijadikan ada, dibuat jadi ada. Ya. Kalau bahannya sama sekali tidak ada, mohon maaf, bahannya tidak ada, modelnya tidak ada, bentuknya tidak ada, tiba-tiba jadi ada, itu namanya khalaqa. Penciptanya disebut khaliq. Di khaliq itu mencipta sesuatu dari tidak ada bahan sama sekali. Jelas di sini? Ya. Tapi kalau kita membuat sesuatu, ada bahan sebelumnya, itu bukan khalaqa bahasanya. Ikhtara'a. Ikhtara'a. Jadi mukhtari'. Misal, antum ingin membuat spidol, ini, baik. Bisa nggak bikin spidol dari bahan yang nggak ada sama sekali? Tidak mungkin. Antum kumpulkan dulu, ada plastiknya, ada tintanya, digabungkan jadi satu. Yang bikin tintanya bukan antum, ya. Yang bikin plastiknya bukan kita, orang lain lagi, ya. Tidak mungkin. Dan menciptakan plastik harus ada bahan lagi. Semuanya ada bahan, ya. Bikin kursi mesti ada kayunya, ya. Ada sofanya, ada pakunya, macam-macamnya. Semua ada bahannya. Ya. Karena itu manusia tidak bisa disebut khaliq. Karena manusia ketika menciptakan, membuat sesuatu selalu membutuhkan bahan. Allah tidak. Kenapa Allah menamakan dirinya dengan khaliq, seakan-akan ingin mengatakan, saya Tuhan yang sesungguhnya menciptakan sesuatu tanpa bahan. Kamu nggak bisa. Karena itu manusia disebut makhluk, kalau menciptakan sesuatu disebut dengan ikhtira'. Jelas di sini? Nah, tapi yang menarik, ketika memperkenalkan pada malaikat setelah jadi tercipta, dirubah kalimatnya menjadi ja'ala, ja'il. Ini apa? Spidol. Apa fungsinya? Belum tentu. Kalau saya katakan, ini fungsinya untuk melempar yang ngantuk misalnya. Nah, maka orang Arab mengatakan, hadzal qalam ja'altuhu ramyan lin-nu'as. Saya jadikan ini untuk lempar yang ngantuk, ya. Ja'ala. Jadi kalau kita ingin menjadikan satu benda yang sudah tercipta, menanamkan fungsinya, itu gunakan kalimat ja'ala. Ya, jelas di sini?
Jadi yang di Al-Baqarah bedanya dengan yang di Al-Hijr ayat ke-28, yang di Al-Hijr penciptaannya, yang ini mengumumkan misi, fungsi manusia kenapa diciptakan. Disitulah Allah sampaikan, saya ingin jadikan makhluk ini disebut sebagai fil ardi khalifah. Jadi khalifah. Hati-hati. Di saya, Anda, kita semua saat tercipta itu kita punya misi yang pertama. Ini khalifah. Pemakmur, penjaga, ya. Pengganti yang buruk menjadi baik, itu khalifah, dari kata khalafa, ya. Jadi pengganti yang buruk menjadi baik. Pelan-pelan. Pelan-pelan dulu ya. Bismillah. Kita mulai lebih dalam lagi. Jadi saat antum disebut dengan bashar, diperkenalkan oleh Allah sebagai khalifah, maka misi pertama kita disebut dengan manusia. Sampai dengan hari ini kita diminta oleh Allah, ayo makmurkan kehidupan, ya, makmurkan keberadaan kita di dunia ini. Apa artinya makmur? Dari kata amara, artinya sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang berkah. Afwan, di amara itu kata makmur, ya, itu punya dua arti setidaknya. Satu bermanfaat, kedua berkah. Di ketika antum disebut dengan khalifah, seakan-akan, hei, kamu manusia diciptakan oleh Allah dari lahir sampai dengan meninggalnya, semua aktivitas kamu mesti bermanfaat. Di antum kalau bicara itu mesti bermanfaat. Ya, kalau ada kata-kata kita yang tidak bermanfaat, yang tidak baik, tidak ada faidahnya, maka keluar kita dari fungsi bashar kita, bukan khalifah kita. Karena itu Rasulullah mengingatkan dari mulai kepala sampai ujung kaki, lisan. Ya. Nabi menyampaikan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Kalau Anda merasa beriman pada Allah dan hari akhir, cukup katakan yang baik-baik, kalau tak mampu diam. Ya. Ini basyarah itu, Masya Allah, basyarah itu pasti kalau bicara baik. Ini tidak mungkin ada seorang khalifah ketika dia berkata sesuatu nggak ada manfaatnya. Itu tidak mungkin. Coba cek sampai dengan pagi ini. Dari kita mulai balik sampai dengan sekarang. Karena dari mulai bayi sampai balik nggak terhitung. Dari mulai balik sampai sekarang, berapa dari kata-kata kita itu yang tidak melahirkan manfaat? Celaan, gosip, menggunjing orang, atau bahkan sekedar mohon maaf guyonan yang tidak ada maknanya. Allah, berapa sudah kita kumpulkan? Suatu saat akan ditanya itu. Akan ditanya. Ya. Yang kedua berkah. Ya, apakah aktivitas kita sudah melahirkan keberkahan? Ya. Berkah itu fungsinya bertambah. Masya Allah, 5.000 berkah kepake banyak sesuai kebutuhan. 500.000 nggak berkah, habisnya cepat sekali. Ya. Coba cek, apakah aktivitas kita sudah melahirkan keberkahan dalam hidup kita, dari harta kita, dari ilmu kita dan sebagainya. Baik. Teruskan, penjaga, perawat, khalifah, menjaga, merawat dalam kebaikan. Coba cek, jangan jauh-jauh dulu. Kita diamanahi oleh Allah, ini fisik yang bagus. Bahkan disebut dalam surah At-Tin, ya, surah ke-95 itu ayat yang keempat. Ya, perhatikan kalimatnya. Wat-tini wal zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Bersumpah dengan 3 tempat sekaligus. Ya. Wat-tini wal zaitun, tempat Nabi Isa alaihissalam. Wa turi sinin, tempat Nabi Musa menerima wahyu. Wa hadzal baladil amin, tempat Nabi Muhammad SAW menerima risalah. Jadi Allah langsung bersumpah dengan 3 rasul sekaligus. Untuk menerangkan, laqad khalaqnal insana fi ahsanit taqwim. Saya sungguh, kata Allah, telah bentuk fisik manusia dengan sesempurna mungkin. Takwim itu bentuk yang sempurna fisiknya. Ya. Di Afwan tidak ada manusia yang terlahir fisiknya nggak sempurna, tidak. Semuanya sempurna, sempurna. Ya. Bahkan Afwan, ada yang sudah pernah ke Sudan? Oke, di Sudan itu nanti ada satu tempat, satu daerah yang unik, pigmen kulitnya itu sampai kurang lebih ada 4 pigmen tuh. Ada 4 pigmen. Ada yang warnanya putih. Ya, di Afrika nggak semuanya hitam ya, saudara-saudari kita itu. Masya Allah. Ini orang Mesir tuh Afrika Utara. Ya. Libya Afrika Utara. Ada yang putih. Ya. Yang dekat-dekat ke Eropa Mediterania itu putih. Ya. Ada yang cuacanya bisa panasnya sekitaran 25-26 derajat coklat. Ya. Ada yang di kisaran bisa 36 sampai 40 itu hitam. Ya. Di rata-rata 40. Ya.
Masya Allah. Yang keempat ada yang ungu itu. Ungu itu kisaran 45 sampai 50 derajat. Ya. Di mahasiswa kita kalau kuliah itu kayak misalnya di Omdurman, di wilayah Darfur sana para penghafal Quran itu kalau meletakkan telur, Masya Allah 15 menit sudah setengah matang. Rata-rata panas itu 50 derajat Celcius. Allah. Ternyata ketika Allah ciptakan itu sempurna luar biasa, bukan untuk membedakan ini hitam, ini coklat, ini putih, ini ungu, tidak. Ternyata ketika tercipta hamba Allah ini ditempatkan di lingkungan yang memang mendukung untuk kegiatannya. Yang putih memang panasnya itu cuma kisaran 25 derajat paling panas. Yang coklat 30-36. Yang hitam 40 derajat, ungu 50 derajat. Artinya apa? Kulitnya dibuat sampai ungu supaya tahan dia, bisa menyesuaikan dengan aktivitas hidupnya. Jadi kalaupun keluar sudah biasa lagi, nggak mikir lagi, dan bisa tahan itu. Ya. Walaupun keluar kulitnya sudah ungu, nggak mikirin lagi jadi hitam, ya, karena sudah puncaknya, dan bisa tahan itu, ya, tahan luar biasa. Ya. Dari coklat ke hitam belum tentu tahan, ya. Dari putih ke coklat belum tentu tahan. Jadi setiap ketika Allah ciptakan hambanya di satu tempat punya 4 pigmen itu untuk menunjukkan pada kita sesuai dengan masalah hidupnya. Yang mau saya tarik ke sini, perhatikan. Fisik sudah dicipta dengan sempurna. Kita rawat tuh, jaga. Jangan dirusak. Mata sudah bagus, diganti, kan? Masya Allah, ingin lebih keren lagi. Ada yang operasi plastik, sudah dikasih kulit, ganti plastik. Itu. Atau dikasih kulit yang terbaik disebut bashar, atau ganti dengan plastik. Jadi masalah dia. Jadi jaga, rawat. Itu baru tubuh kita. Mandi, kesucian itu bagian dari perawatan. Karena itu ada tuntunan di Quran. Wudu itu untuk merawat. Al-Maidah ayat yang ke-6. Mandi tercantum juga di situ, kan? Potong kuku bagian dari perawatan karena kita khalifah. Ya. Kalau yang nggak merawat, Masya Allah, hewan saja merawat tubuhnya. Masa manusia yang khalifah tidak merawat? Ya. Itu baru tubuhnya, belum lingkungan di sekitarnya. Masya Allah. Jangankan pada manusia, perhatikan. Kenapa turun ayat-ayat larangan, maaf ya, untuk merusak, larangan untuk mencelakai? Karena kita makhluk perawat. Jangankan pada hewan, pada manusia, pada tumbuhan pun. Kata Rasulullah, perhatikan kalimatnya. Rasulullah SAW menyampaikan, bahkan dalam keadaan perang pun, penuh dengan emosi pun, itu tumbuhan tidak boleh dirusak. Tumbuhan tidak boleh dilukai. Dalam keadaan perang, dalam keadaan emosi pun. Kata Nabi, jangan kalian sakiti orang tua, anak-anak, dan jangan rusak tumbuhan, jangan hancurkan rumah ibadah dalam keadaan perang. Jadi kalau ada manusia yang normal, tidak dalam keadaan peperangan, bisa membakar lahan, membakar tumbuhan, ada yang salah itu dalam dirinya. Dalam keadaan perang saja yang penuh emosi, nggak boleh merusak. Ini dalam keadaan nggak ada perang bisa merusak. Ada yang keliru dalam hidupnya. Yang terakhir ini, pengganti yang buruk menjadi baik. Manusia disebut dengan khalifah karena hidupnya saling menggantikan. Ya. Makanya nanti kita akan bahas selanjutnya. Ya, kenapa manusia bisa menikah, berpasangan, kemudian muncul keturunan karena hidupnya saling menggantikan. Ya, yang satu meninggal, datang yang lainnya. Satu meninggal, lahir lagi cucunya. Tapi yang harus antum garis bawahi, kalau cuma meninggal, misalnya datang lagi yang lain, hewan pun sama. Sehingga mati, induknya mati, anaknya lahir. Ya, lebah melahirkan ratunya banyak, ratunya meninggal, mati. Ya, hewan pun bisa. Tapi bedanya manusia dengan hewan, saat lahir generasi selanjutnya mesti menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Kalau orang tuanya belum hafal Quran ketika anak lahir, anaknya hafal Quran. Itu khalifah. Kalau orang tuanya belum tahu hadis, anaknya lahir, anaknya hafal hadis. Ini orang tuanya sudah nggak hafal Quran, anaknya pun dicegah nggak hafal Quran. Itu bukan khalifah namanya. Ya. Kalau antum sadar sampai hari ini belum hafal Quran, anaknya siapkan supaya lebih baik. Makanya ketika turun nanti kita akan bahas lebih dalam. Ketika turun perintah untuk menyiapkan generasi, kata Quran jangan sampai lemah itu. Ya. An-Nisa ayat yang keempat itu. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Masyaallah. Ya. Wal yakhshal ladina law taraku, ya. Dan hendaklah para orang tua itu merasa khawatir kalau nanti dia meninggalkan dunia, dia tinggalkan generasi dalam keadaan lemah. Dzurriyyatan dhi'afa, tidak lebih baik daripada dia. Ya. Jelas di sini? Silakan, ada yang mau disampaikan? Ya, silakan. Bismillah. Ini ada Avanza, ya, nomor seri 1857. Ya, 1857 mungkin bisa dikondisikan dulu. Ya, ya Avanza, nomor seri 1857. Ya, 1857. Sudah? Baik. Nah sekarang fokus kita sebenarnya bukan itu. Fokus kita yang paling menarik,
ketika kita diberikan tugas oleh Allah untuk menjadi khalifah dengan fungsi ini, malaikat bertanya. Perhatikan pertanyaannya. Perhatikan. Ketika dikatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah, qalu, malaikat boleh bertanya, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima? Ya Allah, kok bisa sih yang dipilih jadi khalifah itu makhluk yang punya potensi nafsu? Nafsu itu kan dibahas tadi ya di surat Yusuf, kecenderungannya merusak. Kata malaikat nih khawatir nih kalau yang ditunjuk manusia bashar punya sifat nafsu, ya. Dia punya peluang satu, may yufsidu fiha. Dia khawatirkan dengan nafsunya bisa merusak. Ya, terbukti ya. Manusia misalnya, mohon maaf, ingin mendapatkan makanan, ingin dapat penghasilan lebih bagus, rusak, Allah bakar, ya, masya Allah, rusak, ambil, bongkar. Batu bara bongkar, tidak diperbaiki kembali, jadi kolam-kolam, berantakan macam-macam, sampai ada gempa, sampai ada banjir macam-macam, rusak. Yang paling menarik, wayasfikud dima. Bukankah dengan nafsunya itu mungkin dia akan menumpahkan darah? Ya. Berebut makanan, bisa saling bunuh, insya Allah, saling lukai, merampok, ada yang melukai, membegal, menghantam, menghancurkan. Bahkan Allah nyaris tidak pernah melakukan yang dilakukan oleh hewan sekalipun. Hewan gak pernah melakukan, manusia bisa. Manusia bisa. Nah ini saya ingin terangkan dulu. Ada banyak argumen menyampaikan kenapa malaikat bertanya. Ada yang mengatakan karena ada makhluk sebelumnya. Ada yang mengatakan Allah mempresentasikan. Menurut saya, ya kalau kita lihat runtutan ayat Qur'annya, yang paling mudah dipahami karena manusia, malaikat paham manusia disebut dengan bashar, punya potensi nafsu. Ustaz Afwan sebentar. Ustaz katakan tadi bahwa surat An-Nisa ayat 4 Ustaz ya? An-Nisa ayat 9 Bu. Quran surah 4 ayat 9. Ustaz bilang ayat 4. Tidak, saya katakan An-Nisa Quran surah 4 ayat 9. Oh, ayat 9. Afwan Ustaz. Ayat 4 itu ibu waktu sebelum menikah kasih mahar. Wa antun nisa sadaqatihinna nihlah. Ayat 4. Ya. Baik. Saya teruskan dulu. Bismillah. Kita kembalikan dulu. Yang paling menarik ketika kita disebut makhluk nafsu, kemudian ditanya, diklarifikasi oleh malaikat. Saya ulang, diklarifikasi oleh malaikat, khawatir terjadi sesuatu yang buruk, lantas dijawab dengan sangat baik sekali oleh Allah. Perhatikan jawabannya. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah, saya lebih tahu apa-apa yang belum kalian ketahui. Jadi ketika Allah menciptakan kita manusia sebagai makhluk, fungsinya sebagai khalifah dengan hikmah-hikmah tadi, kenapa dibebankan nafsu, dibekali dengan nafsu, sementara malaikat tidak punya nafsu, tidak dijadikan sebagai khalifah? Kata Allah, ada hikmah di masa depan yang kamu belum tahu. Ya. Jadi kalau dibahasa bebaskan misalnya, ya Allah, kenapa nggak seperti kami saja yang dipilih, yang nggak punya nafsu? Kalau punya nafsu bisa merusak. Ya. Kata Allah tidak begitu, untuk jadi khalifah harus ada nafsu, harus. Ya. Sebab kalau tidak ada nafsu, tidak akan mungkin tercipta nanti maslahat dalam hidup sebagai khalifah ini. Ya. Nanti kita jawab satu-satu. Ya. Misal, sebelum kita tampilkan dalil-dalil ayatnya, misal saja. Ya. Kalau malaikat kan makhluk kaku. Makhluk kaku, tugasnya ibadah saja. Ya. Di malaikat karena nggak punya nafsu, nggak punya keinginan yang luas, cuma ibadah saja. Ya. Ada yang tugasnya cuma zikir saja. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ada tugas malaikat yang cuma selama hidupnya, dari mulai tercipta sampai dengan setelah kiamat, tasbih aja. Ya. Ada tahmid aja, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Ada takdis saja, mengkultuskan Allah. Ya. Semua pekerjaannya itu aja, dari mulai dicipta sampai setelah kiamat. Insyaallah. Ada yang tugasnya bisa nyampaikan wahyu aja, Jibril, nggak bisa ngerjain yang lain. Ya. Di wahyu turun, sampaikan. Wahyu turun, sampaikan. Ada yang tugasnya menyampaikan nikmat, Mikail misalnya. Al-Baqarah 98 disebut Mikail. Ya, nikmat aja, terus rizki sampaikan. Bahkan ada yang sejak dicipta sampai kiamat berlangsung, tugasnya nyabutin nyawa aja tuh. Ya, malaikat maut itu. Ya, hari ini di tempat A, besok tempat B, tugasnya itu aja. Jadi monoton sifatnya. Maka ketika diciptakan malaikat, kalau ingin berkeinginan punya hasrat menjadi khalifah, sulit tuh tercapai. Karena sifatnya monoton di satu titik aja. Ya, gak mungkin bisa buat gedung karena gak punya hasrat, gak punya keinginan. Ya, tidak bisa bikin, misal sekarang ada nasi kebuli, ada nasi mandi, ada biryani, gak bisa. Karena nggak ada hasrat makan. Ya. Karena itu dibuatlah sosok khalifah manusia yang punya potensi nafsu. Cuma yang penting kita garis bawahi, kalau antum pelan-pelan
sudah menyadari bahwa sebagai bashar, tugas pertama ini satu. Kita runtutkan. Jadi kalau Anda menemukan kalimat bashar di Quran, sedang baca Quran, menemukan kalimat bashar, 35 kali diulang dalam Al-Quran kata bashar ini. Antum temukan misalnya bashar dibaca, itu artinya saat bersamaan ketika membaca bashar, tolong langsung tanyakan pada diri kita, sudahkah kita sampai hari ini menjadi khalifah yang baik? Ini. Jangan-jangan antum baca bashar tapi kita masih merusak. Aktivitas kita tidak bermanfaat. Kita punya keturunan belum disiapkan dengan baik. Katanya doanya bagus, ingin anak soleh, rajin baca Quran, ingin bisa sholat, tapi antum sekolahkan di tempat yang tidak pernah membaca Quran, yang tidak pernah belajar sholat. Ini kan persoalan. Yang kedua, hati-hati. Yang kedua ini yang paling penting. Ketika antum membaca di Quran, menemukan kata bashar, itu harus betul-betul sadar bahwa kita ini punya potensi nafsu yang disebut oleh malaikat. Saya ulang, disebut oleh malaikat, potensi ini bisa merusak, bahkan bisa menumpahkan darah. Di saat yang bersamaan, kita saat dicipta oleh Allah disebut bashar, satu punya potensi sifat-sifat kebaikan, tapi saat yang bersamaan ada potensi besar dalam diri kita pun kalau salah ditempatkan bisa melahirkan mafsadat luar biasa. Karena itulah kajian selanjutnya bagian keduanya, ini yang penting, perhatikan kalimat Qur'annya. Ketika Allah mengatakan saya lebih tahu hikmah kehidupan dibandingkan kalian, hikmah penciptaan kata Allah, perhatikan ayat 31-nya. Ayat 31-nya. Al-Baqarah Quran surah 2 ayat 31. Quran surah 2 ayat 31. Pelan-pelan dulu supaya runtut bahasan kita. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Ada ayatnya? Maka saat malaikat khawatir terjadi dengan potensi nafsu ini, kerusakan tampil di muka bumi, ada persengketaan sampai pertumpahan darah, kata Allah jangan khawatir, saya lebih tahu. Maka langsung Allah berikan bekal pada manusia yang dengan bekal itu nafsunya bisa diarahkan pada kebaikan. Kalimat Qur'annya wa 'allama Adamal asma'a kullaha. 'Allama, pelan-pelan, Adamal asma'a kullaha. Kullaha. Allah. Tadi manusia yang baru dicipta disebut dengan apa? Namanya siapa? Bashar, nama sifatnya. Makhluknya dinamakan dengan Adam. Tahu dari mana? Ini ayatnya kita baca. Jadi sifatnya pertama bashar, makhluk pertama disebut dengan Adam. Namanya Adam, sifatnya bashar. Kata Allah namanya Adam. Si bashar ini yang telah dicipta pertama kali disebut oleh Quran Adam. Maka supaya nafsunya tidak diarahkan pada yang buruk, Allah ajarkan. Wa 'allama Adama, Allah ajarkan kepada Adam al-asma'a kullaha, tentang berbagai aturan. Di situ disebutkan nama-nama, benda-benda. Padahal isim itu bukan benda. Isim itu bukan benda. Ada fi'il, ada ism. Kalau dalam ilmu bahasa, fi'il disebut dengan kata kerja, isim disebut dengan kata benda. Tapi dalam ilmu kehidupan, dalam syu'unil khalqi, dalam penciptaan, asma jamak dari isim artinya segala hal, segala yang berlaku dalam kehidupan. Segala yang berlaku dalam kehidupan. Makanya dari kata ism ini muncul kata wasmun, tanda. Dari ism muncul kata sama, langit. Langit disebut dengan ism. Sama itu dari kata ism. Di Allah ajarkan kepada Adam ini segala hal yang terjadi dalam kehidupan, yang di langit, yang di bumi, aturan perjalanan hidupnya, segalanya. Pelan-pelan. Apa tujuannya? Supaya dengan diajarkan ini bisa membimbing nafsunya sebagai bashar, mengarahkan pada kebaikan-kebaikan. Pelan-pelan, pelan-pelan. Nah, sekarang mari kita bandingkan dengan kita. Ada manusia bukan? Manusia. Pelan-pelan. Kita manusia bukan? Saya ulang, kita manusia bukan? Manusia, alhamdulillah. Ini Adam, ini kita. Pelan-pelan. Bismillah. Kita lompat sebentar. Adam Nabi bukan?
nabi. Kita nabi bukan? Barangkali mau berpikir dulu. Tidak, baik. Kita bukan nabi. Karena Adam itu manusia, tapi Adam juga nabi, maka ketika Allah mengajarkan kepada Adam itu langsung prosesnya. Karena bedanya nabi dengan manusia biasa, nabi itu langsung diajarkan, diberikan pengetahuannya, untuk membedakan nabi dengan manusia biasa. Karena kita bukan nabi, tapi juga manusia, kita pun diajarkan oleh Allah, tapi bentuknya berupa pelajaran-pelajaran yang dibawa oleh nabi untuk kita pelajari. Jelas di sini? Maka saat Nabi dibimbing langsung, dari mulai Adam sampai dengan Nabi Muhammad, dibimbing langsung, diajarkan. Ya. Makanya kalimat-kalimat di Quran untuk mengajarkan Nabi dari kata allama, allama yu'allimu. Ya. Itu allama. Misal, Nabi Muhammad itu allama, didoakan oleh Nabi Ibrahim. Ya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 129. Ya. Quran surah 2 ayat 129. Perhatikan kalimatnya. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab. Allama yu'allimu. Ya, ta'lim. Isa sama, kan pakai allama. Wa idzatukal kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Kata Allah, ingatlah Isa ketika saya ajarkan langsung kepada engkau Alkitab, Taurat, Injil. Ya Allah, allama. Jadi intinya begini, Allah sudah ajarkan ilmu untuk mengarahkan nafsu supaya memenuhi kebutuhannya dalam kebaikan, tidak melenceng. Ya. Ilmu inilah yang dibawa para nabi, ya, sampai nabi terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harus kita pelajari. Pengajaran langsungnya disebut dengan allama, nabi mengajarkan kepada kita disebut dengan ta'lim, at-ta'lim. Kita yang belajar disebut dengan ta'allum. Ta'allum. Pelan-pelan. Saya ulang. Allah mengajarkan kepada para nabi disebut dengan apa? Allama. Nabi mengajarkan pada kita disebut dengan ta'lim. Ya, jadi ta'lim itu mengajar ya, bukan belajar. Pak mau kemana? Saya mau ta'lim dulu. Itu ngajar artinya. Ya, saya mau ngajar dulu. Ya, Ibu mau kemana? Ukhti mau kemana? Saya mau ta'lim dulu. Itu mau ngajar namanya. Oke? Okay? Nah, kalau kita mau belajar apa namanya? Ta'allum. Ya. Jelas di sini? Ta'allum. Ustaz gak biasa karena gak dibiasakan. Ya. Jadi kalau kita membiasakan yang A tidak terbiasa dengan yang B. Membiasakan yang benar tidak terbiasa dengan yang salah. Ya. Orang biasa berkata baik gak akan biasa gosip. Ya. Orang biasa gosip jadi aneh kalau dengar yang baik-baik. Ya. Tahu sampai sini? Jelas ya? Nah, sekarang saya teruskan sebentar. Nanti kita berhenti di satu titik ya untuk diskusi. Sekarang perhatikan. Nabi mengajarkan pada kita, ya, pelajarannya disebut dengan ta'lim, kita belajar dari sini disebut dengan ta'allum. Nah, saya akan sambungkan ke sifat nafsu. Di sini kita berhenti dulu nanti, lalu kita diskusi kalau ingin ditanyakan. Sekarang perhatikan. Manusia disebut bashar. Makhluk nafsu kan? Baik. Kalau nafsu perlu makan enggak? Perlu minum? Berpasangan? Maka Allah mengajarkan kepada makhluknya, kepada Adam sebagai para nabi, ini cara cari makan yang baik. Ini cara cari minum yang baik. Ikuti. Kalau kamu ikuti aturan ini, maka nafsu akan mengarah pada yang baik. Engkau keluar, pasti akan buruk. Ya. Kamu butuh berpasangan, ikuti caranya. Dari mulai saling mengenal, dari mulai untuk melamar, dari mulai sampai menikah, dari mulai berpasangan, dari mulai berhubungan, sampai punya keturunan. Ini caranya, diatur. Ikuti ini, kamu nggak ikuti, bisa bermasalah nafsunya. Jelas sampai sini? Nah, khusus terkait dengan kita diajarkan oleh Allah secara sempurna, dirangkum dari zaman Adam sampai dengan zaman Nabi Muhammad SAW, dibentuklah dalam kitab yang disebut dengan Al-Quran. Di Quran itulah ada tuntunan bagi kita untuk menjadi seorang bashar yang baik. Ya. Jadi kalau antum nggak baca Quran, nggak dilihat tuntunan menjadi bashar, itu nggak akan pernah bagus mengalahkan nafsunya. Ya. Mari kita contohkan. Setelah contoh ini kita berhenti dulu, baru kemudian kita diskusi. Ya. Kita runtutkan dulu. Bismillah. Kita ambil dua secara cepat ya. Antum kalau ada mushaf akan lebih baik ya, supaya bisa langsung kita mengecek. Kalau ada kekurangan atau kekhilafan bisa langsung disampaikan seperti tadi ya, itu akan lebih baik. Perhatikan kita runtut. Satu, manusia disebut dengan bashar. Tugas bashar adalah menjadi khalifah. Tadi 3 fungsinya.
Maka coba cek sampai dengan pagi menuju siang ini, apakah kita sudah menjadi khalifah yang baik, ya? Atau sampai hari ini masih ada persoalan. Ini. Cuma untuk menjadi khalifah yang baik, hati-hati, manusia punya potensi nafsu. Ya. Kalau digunakan dengan baik, tercapai misinya sebagai khalifah. Tapi kalau diikuti tidak sesuai petunjuk, maka akan jadi persoalan. Ya. Sifat nafsu secara umum punya sifat fisiologis, butuh makan, minum, dan seterusnya. Sama sifat biologisnya, butuh berpasangan. Hati-hati. Awas. Supaya nafsunya diarahkan pada yang baik, ya, untuk jadi khalifah butuh energi. Maka nafsu memerlukan, ya, mendorong fisik untuk bisa mendapatkan energi. Kamu cari makan, kamu harus cari minum, gitu kan? Ya, tapi hati-hati kata malaikat, kalau tidak ada tuntunan, tidak ada arahan, maka cara cari makannya mungkin akan merusak. Ya. Akan saling melukai. Mayyufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya. Sama untuk meneruskan, karena nggak mungkin kalau meninggal satu, nggak ada yang meneruskan, maka hancur misinya. Ya, tidak bisa berlanjut. Maka dibuat makhluk ini berpasangan, tapi dibuat aturan supaya mencari pasangan yang terbaik. Ya. Supaya nafsunya tidak salah, ya, dalam membimbing fisik kepada kebaikan, supaya tidak salah arah, maka Allah turunkan ilmu. Di sini Quran surah kedua ayat 31. Tadi sudah saya urutkan ayat-ayatnya. Disampaikan kepada para nabi, sudah kita bahas. Nabi mengajarkan pada kita. Saya percepat, pada masa Nabi Muhammad SAW diruntutlah semua informasi ini yang mengarahkan nafsu pada kebaikan dalam bentuk Al-Quran. Sebagai pedoman hidup kita, mengarahkan pada yang baik, nafsunya, segalanya, dan seterusnya. Ya. Pedoman umum ini yang sangat kompleks disebut oleh Quran dengan nama Hudan. Hudan. Ya. Baik, turunlah Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Ya. Kalau kita tanya, Ustaz tahu dari mana kalau itu Quran? Ya. Kita jangan tebak-tebakan, kita tanyakan pada Qurannya. Quran surah 2 ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran, fungsinya untuk membimbing, ini mengarahkan, hudan. Hudan linnas, mengarahkan manusia supaya bisa beraktivitas, mengarahkan nafsunya pada yang mendukung misinya sebagai khalifah, tidak menyimpang. Ya, pelan-pelan. Jelas dulu sampai sini? Nah, sekarang bagian terakhirnya kita akan ambil satu sampel saja, satu atau dua sampel. Contoh, ya Allah, Engkau turunkan Quran untuk bimbing kami. Kami punya tugas sebagai khalifah, tapi ada nafsu. Bagaimana cara mengatasi nafsu supaya bisa cari makanan, minuman dengan baik Engkau ridhai? Bagaimana cara Engkau menuntun kami? Maka diturunkanlah ketentuan di Quran, cari cara mendapatkan makanan terbaik, bekal hidup terbaik dengan cara yang sangat elegan. Kita lihat contoh-contohnya. Quran surah kedua, ini ayat bekerja ya. Kalau antum ingin kerja, dapat kehidupan yang baik, ini ayatnya. Quran surah 2 ayat 168, tulis dulu. Kemudian Quran kedua surah 2 masih Al-Baqarah ayat 172. Ketiga Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 96. Ambil contoh ini dulu. Ada ayatnya? Sudah? Sekarang saya bacakan. Dan saudara kita yang di bawah juga sudah bisa membuka ayatnya. Saya runtutkan dulu ya jalan berpikirnya. Kita bashar, punya tugas khalifah, tapi punya nafsu, punya kebutuhan, mesti kita ambil dengan cara yang baik. Sekarang lihat tuntunan Allah. Anda menyimpang dari tuntunan ini, maka bermasalah hidup. Pas ya? Saya ingin ingatkan dulu petunjuk Qurannya. Ketika Allah menyebutkan, ini saya turunkan di bulan Ramadan, Quran isinya membimbing manusia supaya hidupnya nyaman, nafsunya terarah. Ya. Makanya ditutup oleh Quran. Perhatikan kalimatnya, masih di Al-Baqarah 185. Perhatikan kalimatnya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Dengan tuntunan ini Allah menginginkan hidup kalian, kata Allah, itu mudah, yusra, dan tidak menghendaki hidup kita susah. Jadi kalau ada orang yang hidupnya susah, yang salah bukan Allah yang menciptakan kita, yang salah kita sendiri. Yang salah kita. Mungkin hidup kita tidak mempelajari aturan. Kalau antum, maaf, bekerjanya susah, cari makannya sulit, mendapatkan susah, terhambat, orang lain lancar, kita susah. Barangkali, mohon maaf, yang bikin susah itu bukan Allah, kita sendiri yang tidak ikut aturan.
Kita ikuti nafsu kita, tidak diarahkan pada tuntunan Allah. Sekarang kita tanyakan, ya Allah, kami ingin ikut sesuai tuntunan. Bagaimana cara cari makan yang terbaik? Turunlah pertama aturan universal, umum untuk manusia semua. Quran surah Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Ada ayatnya? Sekarang perhatikan dengan teliti ya. Ya ayyuhan nas, hei manusia. Kalau manusia itu orang Islam saja atau non muslim juga? Semua, universal. Hei manusia, saya tuliskan. Jadi ayat ini ingat betul ya, kalau di Quran antum temukan ayat dibuka dengan nas, itu artinya hukumnya bermakna universal pada umumnya. Berlaku baik bagi orang Islam ataupun non muslim. Jadi kalau orang Islam mengerjakan ini, non muslim mengerjakan ini akan dapat faedahnya. Tapi kalau melanggar ini, sekalipun agamanya Islam, melanggar ketentuan ini, maka akan diluruskan oleh Allah. Bahasanya diluruskan. Kita menghindari bahasa hukuman, karena Allah itu sebetulnya rahmatnya lebih luas dibandingkan dengan hukumannya. Makanya sebelum ke akhirat, akhirat tuh bagian hukuman, dunia itu pelurusan. Makanya kalau antum diarahkan oleh Allah, itu sedang diluruskan, menjauh dari maksiat, mendekat kepada kebaikan. Itu diluruskan. Di akhirat, kalau nggak mau lurus juga, di akhirat baru dihukum. Jelas di sini? Sekarang lihat. Saya tuliskan, saya mohon izin saya hapus ini ya. Ini alur bahasan kita tadi. Ya. Mudah-mudahan lebih mudah dipahami. Bismillah. Sekarang mari kita bandingkan. Bismillah. Ya ayyuhan nas. Nas, saya tulis nas saja. Ya ayyuhan nas. Kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Ya, halalan satu halal. Kedua thayyibah. Thayyibah. Perhatikan hukumnya. Ya ayyuhan nas, saya manusia, berarti hukum berlaku umum. Yang namanya manusia pasti harus mengikuti ini. Sudah? Kita sampai jam berapa? 11, baik. Saya akan berusaha sedapat mungkin. Tadi saya agak mungkin terlalu cepat ya, karena kita menyesuaikan waktunya. Baik. Saya mohon izin, ada permintaan untuk sedikit melambatkan, jadi saya agak lambatkan. Baik. Yuk kita lihat. Ya ayyuhan nas, hei manusia. Berarti hukumnya apa? Umum ya, universal. Umum, berlaku untuk semua manusia, muslim ataupun non muslim. Apa hukumnya? Lihat. Kulu. Silakan cari makan, bekerja maksudnya. Awas ya, ini bahasa kiasan, majaz dalam bahasa Arab ya. Cari makanlah. Kan antum kalau ditanya, "Pak, mau kemana?" Mencari sesuap nasi, gitu kan jawabannya. Padahal yang dicari nggak sesuap ya. Ada yang sepiring, 2 piring untuk besok ya. Itu bahasa Arabnya kulu. Silakan cari makan, cari kerja. Kerja. Jadi hukumnya siapapun dia manusia, kalau ingin memenuhi kebutuhan nafsunya, ingin makan, ingin minum, maka harus ada ikhtiar. Mesti kerja dia, bergerak. Ya. Tidak kerja nggak akan dapat. Walaupun orang Islam namanya, misalnya orang yang Muslim, orang Islam nggak kerja nggak akan dapat. Ya. Mohon maaf, antum jangan pernah mengeluh, ya Allah, saya sholat, saya puasa, kenapa saya nggak kaya-kaya? Padahal itu orang nggak sholat, nggak puasa bisa kaya. Ayatnya nggak berkata kalau untuk kaya itu mesti sholat, tidak, mesti kerja. Antum sholat tapi nggak mau kerja, ya, nggak akan dapat. Ya. Karena syarat kaya itu bukan sholat, syarat kaya kerja. Kalau ingin ada keberkahan dalam pekerjaan kita, sholat. Jadi, untuk membedakan antara berkah dengan mendapatkan materi, nah itu berbeda. Ibadah mendatangkan keberkahan, berikhtiar mendatangkan hasil dari pekerjaan. Jelas sampai sini? Ya, hati-hati nih. Mesti ada ini, mesti. Ya. Karena waktu kami di Mesir tahun 2006 itu ada 2 mahasiswa yang berdebat. Dia mengatakan yang satu kita nggak usah kerja karena rezeki sudah diatur oleh Allah, pasti dikasih. Ya. Dia berdalil, pintar itu, di Quran surah 51 Az-Zariyat ayat ke-22. Kata orang ini, kan Allah sudah berjanji di Quran,
Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit rizkimu sudah ditetapkan, diatur, ya, pasti dijanjikan dikasih. Kan kata Allah pasti dikasih, ngapain kerja? Kata teman yang satu, ayat ini diikat dengan ketentuan lain. Kan dibahas di Al-Baqarah 168, mesti kerja. Kata dia, tidak, saya akan buktikan. Ini nyata Pak, ya, Ibu sekalian. Orang ini datang ke masjid, sembunyi di belakang mihrab. Biasanya kalau di Timur Tengah seperti ada ruangan ini, masuk dia, sembunyi di bawah meja. Qadar Allah di masjid itu ada muhsinin, orang-orang donatur, suka ngasih makanan bagi yang i'tikaf. Hari pertama dikasih, Masya Allah, orang ini gak dapat karena sembunyi. Hari kedua dikasih, dia gak dapat. Allah, hari ketiga sudah diberikan, orang ini sudah mulai lapar. Orang yang ngasih qadar Allah, yang i'tikaf gak terlalu banyak. Kata orangnya, hal bin akhir, ada yang lagi gak? Yang lain lagi tidak? Ya, Masya Allah. Kata DKM, mafish, ya ada katanya. Taib, antakillah jami akhir. Saya pindah ke masjid lain. Begitu mendengar mau pindah, dia sudah merasa lapar, 3 hari gak makan, mulai kasih kode. DKM kaget, ada siapa itu? Allah ketika dibuka, dilihat, singkatnya kelihatan orang sudah kurus, kelaparan, 3 hari gak makan. Lalu dimintakanlah bagian nasi itu 2 box langsung dikasih. Saat dikasih itulah teman yang pertama tadi 2 hari sebelumnya, dia langsung menghampiri, dia datang mengatakan, kan saya sudah sampaikan rizki itu mesti dicari walaupun dengan am-am ya antum kalau nggak bergerak nggak akan dapat. Kami tadi di jalan dari Bekasi mau sampai ke Supomo sini, Allah, orang bawa peluit aja, prit, rizki datang. Ya, Masya Allah. Ada orang mengatakan di mana ada usaha di situ ada jalan. Tukang parkir lebih hebat. Di mana ada jalan di situ ada usaha. Modalnya cuma peluit, prit, datang. Ya antum kalau cuma berdoa tapi tidak pernah ikhtiar, susah datangnya. Pasti kita jemput. Jelas di sini? Jadi itu kita bisa menjawab kalau ada yang bertanya kenapa orang nggak sholat bisa kaya, saya yang sholat nggak kaya bisa. Masalahnya di mana? Ikhtiar. Nah, aturan bekerja ini kalau nafsu kita ingin diarahkan, bedanya perhatikan manusia dengan hewan maka diikat ketentuan. Kalau nafsu ingin baik, mendapatkan yang terbaik, maka carilah halalan. Aturan pertama mesti legal, jangan sampai cari yang haram atau mencari dengan cara yang haram, itu keliru. Hati-hati, kalau antum ingin arahkan nafsu kepada yang baik, maka cara pekerjaannya satu, lakukan dengan halal, yang mendapatkan mesti halal. Ketika anda berusaha mencari yang haram, maka Allah akan meluruskan itu. Nafsu diberi makan dengan yang haram, maka akan jadi buruk perangkatnya. Hati-hati betul. Misal, mohon maaf susah-susahnya, antum ambil makanan ini, misal saja qadar Allah ini haram, bisa dimakan. Kalau sudah masuk ke dalam perut, menjadi darah, menyebar misalnya, masuk ke mata, maka mata ini punya 2 pandangan. Mata fisik disebut dengan basar. Quran surah 17 ayat 36, inna sam'a wal basar. Basar itu pandangan fisik, ya. Ini mikrofon, ini spidol, ini kue, ini handphone, ini basar namanya, basarun. Tapi ada mata hati yang memberikan nilai, membedakan yang baik dengan yang buruk, disebut dengan basirah. Quran surah 75 ayat 14 itu, balil insanu ala nafsihi basirah. Jadi mata kita lihat ini handphone, mata hati kita mengatakan ini handphone saya, itu handphone anda. Di bawah ada sendal, ini sendal saya, itu sendal orang lain. Itu basirah namanya. Yang haram masuk ke dalam darah kita, ke dalam perut, menyebar lewat darah, itu akan menutup basirah. Karena itu tidak sedikit orang kebanyakan makan yang haram, maaf, basarnya berfungsi secara normal, tapi basirahnya tertutup, rabun. Ya. Padahal baru sholat, begitu keluar masjid, dia bingung. Dia pakai, ini kayaknya sendal saya, ini sendal saya. Padahal ke masjid nggak pakai sendal. Keluar karena basirahnya tertutup. Ya. Jadi kalau lihat orang lain ke masjid, tidak ada ketertarikan. Lihat orang baca Quran, nggak ada sentuhan. Tapi kalau lihat maksiat, cepatnya gabung. Itu bermasalah. Ya. Sama, masuk ke telinga, wa fi adhanihim waqra. Ada sumbatan di telinganya. Jadi kalau dengar azan susah, ya. Dengar musik cepat luar biasa, Masya Allah. Dengar kebaikan sulit, dengar keburukan ingin berpartisipasi. Tilawah ada ta'lim nih sekarang, aduh nantilah kapan-kapan, Masya Allah. Ada berita macam-macam ingin cerita, kumpul cepat. Wa fi adhanihim waqra. Yang paling berbahaya kalau sudah masuk ke hati atau terkunci. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah.
maka saat Anda mencari yang haram, Allah akan meluruskan, tak peduli siapapun dia, apapun akidahnya. Jadi berlaku untuk orang Islam pun. Jangan dikira kalau mencuri ayam, agamanya Islam nggak akan diproses, tetap ditangkap juga. Ya, ada orang mencuri ayam ditangkap oleh polisi. Pak, saya kan seorang Muslim, nggak ada hubungan. Tetap karena Allah saking sayang meluruskan. Ya. Terakhir, thayyibah, kualitas terbaik. Ya. Dan itu nggak ada hubungan dengan akidah. Ya. Jadi kalau antum sudah dapatkan yang halal, uangnya halal, beli minuman misalnya, cari yang terbaik, kualitas yang paling baik. Dan tidak ada hubungan dengan kesolehan seseorang. Seorang kiai berdoa, doanya cepat terkabul. Punya uang 5.000 halal, membeli teh basi tidak thayyib, maka sakit perut juga. Hati-hati ya. Baik, ini hukum yang pertama. Jadi kalau antum ingin menjaga nafsu, maka silahkan cari pemenuhannya. Carilah satu halal, kedua baik. Nah, sekarang kita menuntut pada Allah. Kita percepat sebentar. Mohon izin ibu. Ya Allah, kami kan sholat, kami puasa, kami baca Quran. Masa sih cara mendapatkan rezekinya mesti sama dengan yang gak sholat, gak baca Quran, gak puasa? Ya. Kalau cuma halal dan thayyib saja boleh, ya. Tapi bisa nggak kalau rezeki kami itu dibedakan cara mendapatkannya, mungkin lebih cepat? Ya. Kami kan dekati engkau, ya. Kan hukum kedekatan itu mempercepat ya dan mendatangkan kemudahan kan? Saya akrab dengan seorang pejabat misalnya atau pimpinan di perusahaan. Ketika saya dekat, bukankah mudah minta masukan? Minta diarahkan, mempermudah cara kerja kita. Ya Allah, saya sholat lebih dekat dengan engkau. Non-muslim gak pernah sholat, jauh dari engkau. Bisa nggak ketika saya dekat dengan engkau, engkau berikan, Masya Allah, satu jalan supaya saat saya mencari nggak capek nyarinya, lebih mudah. Maka turunlah Quran, surah kedua Al-Baqarah ayat 172-nya. Ini yang penting bagi kita. Perhatikan kalimatnya. Kalau antum yang pegang mushaf di halaman sebelah kirinya paling atas ya, pertengahan atas. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Perhatikan ayatnya. Kita mau berakhir. Ya, kita mau berakhir sebentar lagi. Bismillah. Tadi kan kalau manusia umumnya nas ya. Sekarang lihat, ya ayyuhalladzina amanu, hey orang-orang yang telah beriman. Kalau yang beriman itu orang Islam saja atau umum? Islam saja. Dan Islamnya pun yang punya iman, mukmin. Sekarang perhatikan, Allah ketika Allah meminta antum, saya, kita untuk beraktivitas, mencari kebutuhan diri kita, bekerja kita, kalimatnya dibuka dengan kata iman, kulunya tetap ada. Kulu Allah. Min di atas mimma fil ardi, di bawah ardinya dibuang. Dibuang oleh Allah. Kulu min tayyibati. Tayyibati ma razaqnakum. Nakum Allah. Ma razaqnakum. Yuk fokus ini pelan-pelan. Di atas nas, di bawah amanu. Di atas ada kulu, di bawah ada kulu. Di sini ada mimma fil ardi, di sini ada enggak? Tidak ada. Di sini halalan, di sini ada halal? Tidak ada. Di sini ada thayyiban, di sini ada thayyibat. Ada ya? Nah, sekarang saya mulai dari sesuatu yang unik dulu. Perhatikan sini. Ketika Allah meminta manusia umumnya, bukan orang beriman, diminta umumnya, umum, tidak khusus yang beriman, maka halalnya disebutkan. Silahkan bekerja, cari rezeki, ya, cari kebutuhan makan, minum dan sebagainya, cari dengan halal. Pertanyaannya, kenapa ketika meminta pada orang beriman kalimat halalnya dibuang? Enggak disebutkan. Terus Anda berkata misalnya, oh berarti boleh dong kalau orang beriman mencari di luar yang halal. Tidak. Ya, hukumnya bukan begitu. Ketika Allah hapuskan kalimat halalnya, ini untuk menegaskan perbedaan. Karena orang beriman itu dengan iman ada dalam jiwanya, maka imannya akan membimbing dia untuk selalu mencari yang halal. Tidak akan pernah terfikir mencari yang haram. Jadi kalau ada orang Islam mengaku beriman, tapi dalam pekerjaannya, makanannya, minumannya bisa memasukkan yang haram, itu ada yang salah dalam imannya, ada yang keliru. Otomatis pasti mencari yang halal karena punya iman. Nah, yang paling menarik, perhatikan. Kalau kita orang Islam bisa berusaha bekerja dengan iman, jangan fikirkan yang haram, kerjakan aja. Bahkan
maaf, jangankan mengerjakan, memikirkan yang haram pun jangan lakukan. Jangan lakukan. Mau nulis halal, mau makan halal, jangan pikirkan yang haram. Maka kalau kita punya sifat demikian, ardunnya dibuat, dimunculkan ma razaqnakum sebagai pengganti. Bukan kamu yang capek nyari, kami yang datangkan rezeki dengan mudah. Ma razaqnakum, kami yang kasih untuk kamu, bukan kamu yang capek nyari. Jadi kalau antum bekerja dengan iman, yakin kepada Allah, selalu mencari yang halal, maka Masya Allah, rizki yang mungkin jauh Allah dekatkan. Allah dekatkan. Yang punya rizki siapa? Allah. Allah tebarkan di bumi, orang nyari. Ini Allah dekatkan. Ya, Masya Allah, posisinya diarahkan, diberikan jalan termudah. Makanya rumus pertama, orang Islam itu kalau benar-benar cari rizkinya pasti mudah. Jadi kalau kita mencari rizki susah, maka persoalan pertama coba cek. Barangkali pernah suatu saat ada makanan haram masuk. Afwan, ya. Atau suatu saat ada sesuatu yang tidak halal pernah dilakukan. Coba segera perbaiki. Yang paling hebat terakhir, di atas ada thayyiban. Ada, ya, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Di bawah pun ada. Tapi bentuknya beda, jama'. Jama'. Thayyiban itu satu, mufrad. Thayyiban tunggal, mufrad. Thayyibat itu jama'. Kalau jama' dengan mufrad, dengan tunggal, banyak mana? Banyak jama' atau banyak tunggal? Jama'. Perhatikan, Allah ingin memberikan gambaran orang yang mencari pendapatan hidupnya, tidak pernah berpikir halal dan haram, sekalipun dia dapat banyak, karena nafsunya yang diikuti kelihatannya sedikit saja. Jelas, rumus yang pertama. Kalau orang cuma cari nafsu saja, nggak pikirkan yang halal dan yang haram, nafsu dipenuhi, maka kalaupun dapat banyak, itu terasanya sedikit saja dan capek kerjanya. Karena thayyiban, satu, tunggal. Ya. 1 miliar banyak nggak? Banyak. Tapi orang ini sedikit aja. Udah dapat 1 miliar pun, belum nih. Di depan masih ada peluang. Masya Allah, tiap hari kerja, 24 jam kerja, ke rumah kerja lagi. Allah, kapan istirahatnya tidak ditemukan. Tapi nggak pernah puas dengan yang didapatkan. Rumah sudah 9 masih kurang. Ya, tanah sudah 5 hektar masih ada yang kurang. Di setiap lihat sesuatu pengen, karena nafsu kan begitu, pengen, belum tentu butuh. Ya. Saya pernah ceritakan, kami pernah mengasuh pesantren di Lebak Bulus, Masya Allah. Itu tukang kebunnya kerja di salah satu tempat di Pondok Indah. Kalau pulang ceritanya luar biasa. Masya Allah katanya, saya kerja, saya lihat, yang pakai kolam renangnya satpamnya, ya. Terus yang pakai kasurnya yang bantu-bantunya, yang punya rumahnya nggak ada, cuma pengen beli aja. Pengen beli, pengen yang nempati orang lain. Itu berkah luar biasa, itu buat yang bantu-bantu, buat yang jaga. Masya Allah, tinggal di situ, renang di situ, nggak kemana-mana. Ini orang punya nafsu begitu, nggak pernah selesai. Hati-hati. Jadi kalau antum misalnya kerja tiap waktu tapi cepat habis dan banyak pengennya, walaupun belum tentu butuh, itu nafsu itu. Nafsu. Jadi sifat nafsu itu selalu ingin didapatkan, ingin. Antum keluar dari sini belum sempat makan ini misalnya kan. Begitu turun ke bawah kepikiran sampai ke bawah mimpi, itu nafsu. Itu nafsu. Ya. Kalau bukan nafsu tidak, yang penting butuh pakaian, enggak harus mewah-mewah, beli sudah cukup, selesai. Butuh handphone, butuh. Nafsu tidak. Mesti yang begini, speknya begini, dicarinya susah. Allah. Tapi yang bawah, perhatikan. Walaupun dapatnya cuma sedikit, tapi berkahnya dibuka oleh Allah. Thayyibat, banyak fungsinya. Dapatnya sedikit, Masya Allah, cuma 50.000 tapi awet. Banyak fungsinya kepake. Kenapa? Karena nafsunya ditekan oleh Allah. Begitu ada kebutuhan, beli. Butuh makan, yang penting menghilangkan lapar. Gak pilih-pilih, sudah makan. Ya. Yang penting halal, baik, hilang lapar. Begitu Allah kirimkan lagi yang lain, Masya Allah, sebagai tambahan nikmat, dia syukuri. Ada orang punya 5 juta, habis dalam 3 hari. Tapi orang punya 50.000 atau 500.000 misalnya, dalam 30 hari masih tersisa. Karena keberkahan diberikan. Bahkan ada yang awet tuh, 500.000 sebulan nggak kepake-pake. Mau makan temannya traktir, pengen buah tetangganya kirim. Masya Allah, nggak kepake itu. Ya. Di antum pilih mana? 5 juta tidak berkah atau 500.000 berkah? Nggak ada pilihan yang ketiga. Saya percepat aja. 5 juta tidak berkah atau 500.000 berkah? Pilih mana? 500.000 berkah katanya. Masya Allah. Ya. Tapi Allah berikan yang ketiga. Kalau bisa 5 juta berkah, kenapa pilih 500.000? Atau hati-hati, jangan-jangan dapatnya 500.000 nggak berkah lagi. Nah, sebagai penutupnya, ada yang lebih hebat. Ada yang lebih hebat.
Kalau yang kedua, rizki didekatkan, kita masih bergerak. Yang ketiga itu Allah, sebelum meminta, Allah sudah berikan. Dan ini penutupnya. Sebelum meminta, Allah sudah berikan. Ya. Satu, kerja nggak pakai iman, rizki dicari. Kedua, kerja pakai iman, rizki didekatkan. Yang ketiga, sebelum minta, rizki diberikan. Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 96. Kita akhiri langsung. Perhatikan kalimatnya. Walau anna ahlal qura amanu. Tapi bukan cuma amanu saja. Kalau amanu saja selesai di Al-Baqarah 172. Wattaqau. Please takwa. Jangankan satu orang, dua orang, setebet ahlal qura, semuanya amanu, semua mencari rezeki dengan iman kepada Allah, tapi please takwa, dia tingkatkan takwanya. Wattaqau Allah. Ya. Begitu sholat tidak dia tinggalkan, jamaah dia kerjakan, sholat sunnah dia dawamkan, tahajud dia kerjakan. Orang cuma makan dia puasa, masya Allah. Orang baca Quran dia baca Quran, dia tingkatkan, tambah takwa. Rumusnya, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Sama'i wal ardh. Maka pasti kami akan bukakan seluruh pintu-pintu keberkahan rizki. Kalau yang nomor 1, nomor 2 cuma di bumi saja. Tapi nomor 3, minas sama, keran langit, wal ardh, keran bumi dibuka. Sebelum minta, Allah sudah berikan. Sebelum minta, Allah sudah berikan. Ada orang seperti itu, Pak Ibu sekalian. Ya. Jadi cek di antum level Nabi aja, level Nabi ya. Bisa singkat. Nabi Musa, ya. Kenal Nabi Musa? Kenal di mana? Dengar ya, pernah lihat. Nabi Musa, ayo bandingkan dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa mau berangkat ke Fir'aun, ingin dakwah, tapi khawatir karena Fir'aun itu punya sikap kalau jengkel, itu kalau jengkel sedikit aja kesal, itu langsung minta eksekusi. Bisa lihat antum, rambutnya nggak bagus nih, pisahin aja langsung kepalanya. Bukan potong rambutnya, langsung hilangin sama kepalanya, begitu. Itu Fir'aun itu. Makanya ketika Musa mau mendakwah kepada Fir'aun, memohon kepada Allah untuk diberi kelapangan hati, kemudahan urusan. Berdoa beliau di surat Thaha itu, Rabbi shrahli sadri wa yassirli. Musa berdoa langsung dikabulkan. Perhatikan, Nabi Muhammad SAW tidak meminta, langsung diberikan. Nabi Musa minta, diberi. Nabi Muhammad tidak minta, langsung diberi. Musa minta, Rabbi shrahli sadri, ya Allah mohon lapangkan jiwaku supaya mudah menerima segala hal yang tidak disukai Fir'aun. Nabi Muhammad gak minta turun ayat, alam nashrah laka sadrak, bukankah sebelum kau minta sudah kami lapangkan jiwamu? Ya. Musa dilempar oleh kata-kata, pengen luas hati. Nabi dilempar batu di Taif, dari Makkah ke Taif, masya Allah dilempar, dibenteng oleh Zaid bin Harithah sampai berdarah-darah beliau. Allah, saking lapangnya hatinya saat sedang bernaung dalam satu naungan pohon, Jibril turun. Jibril turun, tidak kuasa berkata pada Rasulullah, ya Rasulullah, mohonkan pada Allah, angkat tangan mohonkan pada Allah supaya saya diperkenankan mengangkat bumi Taif, saya himpit mereka semua itu yang telah melukai engkau. Apa kata Nabi? Perhatikan saking lapangnya, alam nashrah laka sadrak la ya Jibril fa innahum qaumun la ya'lamun. Tolong jangan lakukan, mereka itu mengerjakan itu karena belum tahu saja, tolong jangan. Rasulullah, ya, alam nashrah laka sadrak wa yassir li amri. Musa minta, dikasih. Nabi Muhammad SAW tidak minta, turun ayat, wa nuyassiruka lil yusra, kami akan mudahkan jalanmu semudah-mudahnya. Muhammad SAW. Kenapa bisa begitu? Itu rahasianya ada pada pernyataan Nabi Isa yang direkam di Quran. Nabi Isa kalau menyebut nama Rasulullah bukan dengan Muhammad. Muhammad terulang 4 kali di Quran. Nabi Isa menyebut dengan nama Ahmad, nama sifatnya. Quran surah 61 As-Saff ayat yang ke-6. Min ba'dismuhu Ahmad. Kenapa Ahmad? Karena Ahmad itu asalnya dari kata Hamid. Hamid itu yang senang ibadah, hubungan dengan Allah. Tapi satu sifat aja. Misal rajin tahajud, tapi puasa belum, itu Hamid. Tapi kalau tahajudnya rajin, puasanya rajin, segalanya rajin, itu berubah dari Hamid menjadi Ahmad. Seakan-akan kata Nabi Isa alaihissalam, Rasul terakhir setelah saya ini punya keunggulan dibanding nabi-nabi lain. Ibadahnya luar biasa. Cek Al-Bukhari nomor hadis 2013, hadis Muslim nomor hadis 765.
ingin nabi, rasul, dijamin masuk surga, bebas dari kesalahan, surganya sangat jelas tingkat tinggi, tidak ada hisabnya. Allah masih mau menunaikan sholat tahajud yang sunnah sifatnya sampai kakinya bengkak-bengkak. Itu pun rakaat pertama bengkaknya itu, karena rakaat pertamanya sudah membaca sampai 5 juz 4 halaman. Al-Nisa ayat 176. Nabi, rasul dijamin masuk surga, bebas dari kesalahan, surga tingkat tinggi, masih mau tahajud sampai bengkak kakinya, baca 5 juz 4 halaman rakaat pertama. Kita bukan nabi, bukan rasul, sampai siang ini surga belum jelas, amalan masih berantakan, hisab masih menegangkan, cita-cita masuk surga Firdaus bersama nabi tingkat tinggi. Jangankan yang sunnah, kadang-kadang yang fardu masih difikirkan. Tuh, makanya disebut ahbab. Karena itu bagian dari takwa. Makanya ciri orang takwa kan sholat pertama kali. Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil alladzina yu'minuna bil ghaib wa bis-shalah. Makanya kalau antum ingin diberi, sebelum meminta, tingkatkan takwa. Ya, ikhlas sekalian. Yang kemarin belum sholat berjamaah, sekarang jamaah. Kemarin baru fardu tambah sunnah. Ya, Masya Allah. Kemarin belum puasa, cemerlang puasa. Kemarin belum baca Quran, sekarang baca Quran. Saya berani menyampaikan, demi Allah saya katakan, saya coba tunggangi betul ini dan kenikmatan itu luar biasa sampai kita bingung bagaimana cara bersyukur. Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Demi Allah saya katakan, saya dari ujung kepala sampai ujung kaki kita tidak pernah beli dalam hidup. Mau beli pun susah kadang-kadang. Demi Allah saya katakan, ini peci sama kasih, ini kacamata juga Allah yang kasih. Kan beli, ini jubah dikasih, makanya saya pakai sebagai syukur. Ya, ini jam dikasih, itu terus itu. Masya Allah. Demi Allah sampai kendaraan itu saya nggak beli, nggak tahu saya, Allah ada. Saya cuma yakin dengan Allah saya kerjakan, saya amalkan itu, kemudian kita melangkah dengan yakin karena Allah memberikan. Ya, demi Allah. Di kacamata ini yang ketiga ini, saya ada kacamata ketika sedang tidur, ya, kemudian terhimpit, qadar Allah, sedang baca ketiduran terhimpit, ya, pecah. Jumat saya khutbah, saya sampaikan ke DKM, afwan saya nggak bisa lihat jelas karena kacamata saya pecah. Setelah ini saya baru akan ke optik. Kata orang yang langsung seketika, Ustaz, tolong selesai ini, Ustaz ikut saya cek langsung matanya, ganti semua kacamatanya. Saya bilang, enggak, saya sudah siap-siap. Enggak Ustaz, tolong saya numpang dakwah lewat kacamata. Selesai itu diganti, jadi saya pakai. Qadar Allah besoknya mau berangkat, ya, diberi lupa oleh Allah. Si lupa, jadi kacamata gak ketemu. Yang jemput suaminya itu, ya, suami dokter mata. Ya, langsung katakan, ya, dokternya itu, Buya nggak bisa, harus punya 2 untuk cadangan. Saat itu juga dimintakan, diberikan nomor kacamatanya, dikasih yang kedua ini yang saya pakai. Ya, habis semuanya Allah. Jadi kalau kita ingin dapatkan keberkahan, beruntungnya kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW, bukan umat Nabi Musa. Nah, umat Nabi Muhammad itu disebutkan di Quran banyak ayat dengan isyarat itu akan lebih dimudahkan oleh Allah dibandingkan Nabi Musa. Kenapa? Perhatikan. Ini mohon maaf tadi mau ditutup masih agak belum juga ya. Ini terakhir lah saya tutup. Perhatikan, bedanya umat Musa dengan umat Muhammad sampai umat Isa. Umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa diberikan mukjizat, ada nabinya, kelihatan mata, masih ingkar juga. Umat Nabi Musa, Allah kurang apa lagi? Dibebaskan dari Fir'aun. Musa dikasih tongkat, dipukulkan ke laut terbelah 2, dipukulkan ke batu memancar 12 mata air. Sudah lewat dari lautan itu, ya, lepas dari situ laut merah, ya, Fir'aunnya ditenggelamkan di hadapan mata mereka, langsung. Tapi setelah itu terjadi, nggak iman juga pada Musa, belum yakin. Ya, sampai mengatakan, "Lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah." Musa, kami nggak akan pernah percaya dengan engkau sampai langsung lihat Allahnya tanpa perantara kamu. Al-Baqarah 55. Gak yakin juga. Nabi Isa kurang apa lagi? Masya Allah. Isa menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Membentuk burung, ya, dengan tangannya dengan izin Allah. Langsung. Ya, Masya Allah. Bahkan mengusap orang berpenyakit. Makanya disebut masih itu mengusap. Ya. Kalau antum hidup di zaman Nabi Isa, sakit gigi diusap saja begini, tak sembuh. Ya. Kena kusta diusap sembuh. Itu Isa dengan izin Allah. Bi'izni bahasa Qurannya. Allah. Dengan semua itu juga belum yakin juga umatnya, dikejar-kejar Isa mau dibunuh, masih dikejar juga. Umat Nabi Muhammad SAW tidak perlu ada mukjizat, langsung nampak, nggak lihat nabinya aja langsung beriman.
Umat Musa, umat Isa lihat Nabi ada mukjizat gak beriman. Umat Nabi Muhammad SAW cukup dikasih Quran, gak lihat Nabinya beriman. Maka diistimewakan umat Nabi Muhammad oleh Allah dengan keistimewaan yang luar biasa. Yang paling gampang, zaman Nabi Musa alaihissalam misal berbuat salah musyrik, Al-Baqarah 54, itu gak bisa tobatnya dengan istighfar, tidak bisa, harus bunuh diri. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum. Bunuh diri dulu baru diampuni. Umat Nabi Muhammad Masya Allah, ada yang sudah musyrik 31 tahun, namanya Sa'ad bin Mu'adz, beriman pada Rasulullah, masuk Islam, hasuna Islamu, bagus, membela jihad fisabilillah sampai wafat. Kata Nabi 6 tahun, usia 37 tahun, 31 tahun masuk Islam, 37 tahun meninggal dunia usia. Cuma 6 tahun Islamnya. Kata Nabi ketika dia wafat dalam jihad itu arsy sampai bergetar, masuk surga. Sapu tangannya Sa'ad bin Mu'adz, kata Rasulullah, lebih baik dibandingkan jubah sutra yang diberikan kepada saya. Allah. Umatnya Nabi Musa alaihissalam, mohon maaf, itu saat cuma istighfar, taubat istighfar, berjanji surga dapat. Umat Nabi Musa nggak bisa, musyrik, bunuh diri dulu. Ya. Umat Nabi Musa ada kotoran di pakaian, najis, itu nggak bisa dicuci Pak, Bu, disobek dulu. Afwan. Sampai kagetnya begitu tuh. Disobek dulu baru boleh. Ya. Afwan, itu harus disobek dulu, nggak bisa dicuci. Ya. Makanya kalau antum pulang dari tempat, ya, lihat di perempatan tuh ada pemuda bajunya sobek, celananya sobek, itu umat Nabi Musa tuh nyasar ke sini tuh. Umat Nabi Muhammad enggak. Bersihkan, beres, selesai, pakai lagi, hilang rasanya, baunya, warnanya, selesai. Ya. Bertakwalah kepada Allah. Kita cukupkan dulu kajian kita di sini untuk pembahasan basyar. Kita baru ngambil basyar itu. Ya. Itu pun basyar belum dibahas teorinya. Kalau mau cari pasangan gimana petunjuknya, gitu kan? Mulai mencari laki-laki dengan perempuan, Al-Hujurat ayat 49. Kalau mau ta'aruf di situ ayatnya, nggak ketemu di RT bisa pindah RW, nggak ketemu di RW bisa pindah kecamatan, ada. Kalau sudah tertarik melamarnya bagaimana? An-Nisa ayat yang keempat. Bagaimana resepsi pernikahannya, cara nikahnya, Ar-Rum ayat ke-21, belum kita bahas. Kalau sudah menikah jadi suami, bagaimana jadi suami yang baik? An-Nisa 19. Jadi istri yang baik, An-Nisa 34. Ya. Kalau kemudian mulai mengandung, Masya Allah, ingin punya anak soleh, diatur di Al-A'raf 189. Ya. Saat melahirkan, anaknya usia 0-2 tahun, bagaimana supaya sehat, ASInya bagus, Al-Baqarah 233. Dari 2 tahun sampai dengan balik, bagaimana supaya jadi anak soleh, dekat dengan Allah, ya, taat pada orang tuanya, lingkungannya bagus, Luqman, Quran surah 31, ayat 13-19, sampai tumbuh dewasa lagi, sampai punya anak, punya orang tua lagi, berbaktinya bagaimana? Al-Ahqaf surah ke-46 ayat 15, ada semua, sampai meninggal lagi. Ya. Kalau mau meninggal yakin nggak? Yakin. Ali Imran 185, tinggal pilih caranya. Pengen tenang, ya, Al-Fajr ayat 27 sampai dengan 30, pengen dipukulin malaikat, ya. Itu ada, tinggal dipilih aja. Ya. Baik. Nanti lain waktu kita bahas lagi, ya. Kita cukupkan dulu. Ada waktu 7 menit barangkali sampai jam 11. Kalau tadi dibatasi sampai jam 11. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya perkenalkan. Ya. Silakan. Ibu yang di bawah, para akhwat, ada yang mau ditanyakan? Pertama kaitan dengan topik, kalau tidak ada boleh di luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa pertanyaannya berbeda? Apakah bedanya Muhammadiyah sama? Ya, bedanya. Bedanya Muhammadiyah dengan Salafi. Muhammadiyah dengan Salafi. Masih khair. Pertama, beda namanya, itu sudah pasti. Yang pertama Muhammadiyah, dimulai dari M ujungnya H. Kedua Salafi, dimulai dari S ujungnya I. Ya, itu satu. Yang kedua, beda sifatnya. Kalau Muhammadiyah itu ormas. Ormas itu disebut dengan jam'iyah. Ormas itu sarana untuk memudahkan umat Islam dalam beraktivitas sesuai dengan kemudahan yang dia pilih. Misal, ada banyak ormas di Indonesia. Muhammadiyah lebih memfasilitasi pada kultural, dakwah kultural dan pendidikan. Misal, dari pendidikan ada membangun, misalnya dari mulai sekolah-sekolah sampai universitas tingkat paling tinggi. Ada UMJ, UMY, ya. Kemudian di dekat-dekat sini ada juga, ya, ada UHAMKA dan sebagainya, dibangun supaya dengan pendidikan itu masuk nilai-nilai keislaman. Jadi sarana sifatnya.
dakwah kultural dengan budaya, dengan pendekatan kemasyarakatan, ya, bangun rumah sakit, ya, macam-macam dan sebagainya. Arahnya ke situ. Juga punya fokus saat mulai didirikan Kiai Ahmad Dahlan, terinspirasi oleh Syekh Muhammad Rashid Ridha, ya, dengan nasihat gurunya juga yang menjadi guru yang sama pada Kiai Haji Muhammad Hashim Al-Asy'ari, namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Jadi ingat ya, Kiai Haji Hashim Asy'ari dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sesungguhnya saat mulai berangkat ke Mekahnya pun sebelum berangkat tuh punya guru yang sama, karena dua-duanya bersaudara. Belajarnya pertama di Semarang lewat Kiai Haji Saleh Darat, kemudian dilihat, oh ini bagus nih, ya cepat paham, diberikan kitab, sudah pergi saja ke Mekah, berangkatnya sama-sama, dan di Mekah gurunya sama, namanya Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabau, dari Sambas, dikenal dengan Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi, ada yang menyebut Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ya, pendirinya, mohon maaf, dua-duanya ini Ahmad Dahlan asalnya bukan Ahmad Dahlan namanya, asalnya Muhammad Darwish. Cuma nanti sepulang dari Makkah dirubah namanya menjadi Syekh Ahmad Dahlan. Ya, Hashim Asy'ari tetap dengan nama yang sama. Pulanglah beliau setelah belajar, pulang ke Nusantara, ya, sekarang dikenal dengan Indonesia, melihat ada hal-hal yang tidak tepat. Ya, ada yang berlebihan meminta kepada kuburan, minta sesajen, minta macam-macam dan sebagainya. Dan secara akidah sudah keliru. Ya, orang menyembah Allah katanya Islam, tapi yang dibawa-bawa sapi. Ya, mohon maaf gitu ya, yang punyanya aja Pak Slamet, misal gitu kan, menyembahnya kepada Allah. Ini kiainya diberi nama Kiai Slamet, tapi sapi bentuknya, ya. Nah, atau kerbau, ada kerbau Kiai Slamet kan, yang disebut demikian. Nah, atau sudah salah arah gitu. Ada yang nyembah binatang, ada yang nyembah benda, macam-macam, maka diluruskan. Maka untuk mempermudah itu kalau sendirian kan tidak mudah. Maka didirikanlah satu organisasi disebut dengan Jam'iyah, ormas, ya, organisasi masyarakat, bahasa Arabnya jam'iyah, untuk memudahkan dakwah itu supaya sampai dengan baik. Misi pertamanya memperbaiki akidah supaya benar, lurus, baik. Itu sepakat, saudaranya pun paham. Kiai Haji Hasan Asy'ari itu mengerti betul, ya. Kemudian yang kedua tadi, kultural dengan pendidikan supaya lebih pintar, lebih bagus, lebih maju cara pemikirannya. Maka itu arahnya, ya. Sisi yang lain melengkapi, misal NU didirikan itu 14 tahun setelah Muhammadiyah didirikan. Muhammadiyah 18 November 1912, NU 31 Januari 1926, untuk membackup di Turaf. Di Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari ketika pulang, beliau tahu Kiai Haji Ahmad Dahlan berdakwah dengan itu, gak ada masalah. Buktinya selama 14 tahun tidak pernah mendirikan organisasi. Karena paham beliau, sudah ada diwakili oleh saudaranya, Kiai Haji Muhammad Ahmad Dahlan. Jadi setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan wafat, ya, tahun 1925 wafat Kiai Haji Ahmad Dahlan. Setahun setelah itu baru didirikan NU, Nahdlatul Ulama. Untuk memperkuat torasnya. Toras itu kitab-kitab klasiknya. Karena Kiai Haji Hasyim Asy'ari senang menulis. Makanya beliau membuat namanya langsung Nahdlatul Ulama. Kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan namanya Muhammadiyah, supaya dari akidahnya Muhammad kembali kepada apa yang Rasulullah bawa. Muhammad, dia itu nisbah pengikut. Di pengikutnya Nabi Muhammad itu akidahnya mesti sama, tapi berpikiran lebih maju, mesti pintar, mesti berkembang dan sebagainya. Kiai Haji Hasyim Asy'ari kalau semua fokus di situ, siapa yang mengembangkan kitab-kitab Turaf, pemikiran klasik itu? Maka dibuatlah oleh beliau namanya Nahdlatul Ulama, supaya ulamanya pun bisa bangkit, ya. Kalau semuanya ada ulama, ada rumah sakit, ada pendidikan, yang dakwah siapa? Maka terfikirkan nanti kemudian hari didirikanlah Dewan Dakwah, ya. Itu yang fokus kepada dakwah, bikin masjid, kirim dai dan sebagainya. Masya Allah. Pikirkan lagi kalau itu semuanya nanti muncul, bagaimana hubungan dengan saudara-saudara kita di luar, yang memperkuat kepada akidah yang baik, hubungan silaturahim, didirikan Al-Irsyad, macam-macam, ya. Semuanya nanti kalau beda-beda harus ada yang menyatukan, maka didirikan Persis lewat Ahasan itu, Persatuan Islam, macam-macam. Itu cuma wasilah saja untuk bisa memudahkan aktivitas kita sebagai umat Islam di Indonesia. Kalau salafi itu bukan ormas, bukan madhab, tapi dari kata salaf. Salaf itu manhaj artinya, manhaj, ya. Jadi salaf itu artinya sesuatu yang lampau, yang lalu. Kenapa disebut dengan salaf? Karena saat kita berusaha untuk beribadah, menunaikan pendekatan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, saya mau tanya, cara kita ibadah itu mesti seperti siapa caranya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu hidup di zaman kita atau hidup di zaman dulu? Dulu itu bahasa Arabnya salaf. Salaf. Ya. Jadi mengikuti yang dulu bahasa Arabnya salaf. Kalau disebutkan mengikuti itu ditambah ujungnya dalam bahasa Arab dengan ya nisbah. Ya nisbah itu gampangnya tambah i saja depannya. Ujungnya tambah i. Misal salaf dulu, ikut yang dulu disebut dengan salafi. Ya.
Di asalnya salafi itu bukan mazhab, bukan kelompok, bukan ormas, tapi manhaj. Ya, satu cara, satu arah supaya kita dalam beribadah mengikuti tuntunan yang dulu Rasulullah SAW yang disampaikan pada para sahabat, sampaikan pada para tabi'in. Itu masa lalu dulu. Kita ikuti jalannya. Ikuti jalannya. Nah, saat kita mengikuti jalan itu, maka cara kita disebut dengan salafi. Jadi sebetulnya semua orang Islam itu nggak ada yang nggak salafi, semuanya salafi. Semuanya salafi. Tidak mungkin. Ya kalau ada orang mengaku misalnya saya bukan salafi, berarti sholatnya beda itu. Pasti salafi, nggak mungkin, pasti salafi. Karena salafi itu artinya ikut yang dulu, ikut Nabi. Ya, manhajnya. Di salafi itu bukan golongan tertentu, bukan kelompok tertentu, bukan misalnya eksklusif ini salafi yang lain bukan, tidak. Salafi itu manhaj. Nah, nanti satu saat saya akan tunjukkan. Ibu kalau mau saya bisa berikan slide-nya. Ya, jadi dari zaman Rasulullah mengajarkan pada para sahabat, sahabat mengajarkan pada para tabi'in, ya. Nah, sifat pengajaran Nabi itu ada dua. Yang pertama, ada yang satu dalilnya, satu contohnya. Maka ini artinya nggak boleh beda. Ya, misal antum takbir misalnya kan, Allahu Akbar gini. Dalilnya satu. Ya, diangkat kalau mau sejajar dengan bahu, Al-Bukhari nomor hadis 735, antum angkat begini, simpan di dada begini. Begitu diangkat disimpan. Ya. Ada lagi yang menggunakan misalnya di telinga sejajar. An-Nasa'i nomor hadis 1101. Tapi dua-duanya sama, mengangkatnya begini, simpan di dada, nggak beda. Kenapa Nabi mencontohkan dengan satu contoh saja? Karena semua manusia bisa melakukannya. Muslim, yang normal, yang wajar. Karena itu ketika Nabi mencontohkan cuma dengan satu contoh, artinya kita nggak boleh beda. Harus sama. Jadi jangan aneh sendiri. Ya, kayaknya nggak enak kalau kiri dulu, bagaimana kalau kanan dulu? Begitu diangkat, putar sedikit kanan misalnya kan? Begini. Nah, itu nggak usah. Jadi nggak usah terlalu kreatif, kalau sudah jelas lakukan. Jelas sampai sini? Baik. Misal, Nabi nggak ada contoh, langsung dalil. Setelah sholat subuh nggak ada sholat sunnah. Selesai kan? Udah. Ya, jadi ketika Nabi katakan, sudah selesai subuh, langsung selesai. Zikir. Nggak ada sholat sunnah. Nah, antum nggak usah bikin lagi. Jangan terlalu soleh. Begitu setelah subuh, sholat lagi misalnya. Itu nggak usah. Sudah selesai. Tapi sifat yang kedua, ada dalil, contohnya lebih daripada satu. Contoh. Saya paling gampang baca bismillah aja. Ada 4 cara. Satu disirkan. Kedua dijaharkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jahar. Ketiga tidak dibaca sama sekali. Yang keempat dibaca rakaat yang pertama dalam sholat maksudnya. Selanjutnya tidak dibaca lagi. Di rakaat pertama subuh misal. Bismillahirrahmanirrahim. Rakaat kedua nggak dibaca, langsung Alhamdulillahirobbilalamin. 4 cara. Ini artinya kemudahan bagi kita untuk memilihnya. Silakan. Mana yang paling nyaman kita lakukan. Maka Imam Asy-Syafi'i memilih jahar. Imam Abu Hanifah memilih nggak dibaca sama sekali. Ya. Imam Malik juga pilih nggak baca. Imam Ahmad bin Hanbal menengahi antara yang nggak baca dengan yang baca dengan jahar. Dibacakan sir oleh beliau. Dalilnya ada semua, itu kemudahan. Nah, saat antum memilih salah satu dari yang 4 tadi, itu disebut pilihannya disebut dengan madhab. Madhab. Singkatan dari madhaba ilaihi. Apa yang kita ambil itu untuk mempermudah kita. Yang 4 disebut dengan manhaj, salafi, nyambung kepada Nabi. Memilih satu di antara yang 4 disebut dengan madhab. Terus, maka dari sini nanti dikenal istilah madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali. Ada semua. Ya, runtutannya ada. Ya. Karena itu, semua yang Imam Syafi'i itu salafi. Imam Abu Hanifah salafi. Semuanya salafi. Tapi ketika memilih salah satu untuk memudahkan, kan nggak mungkin dalam sholat dibaca 4-4-nya. Ya. Begitu baca pertama kali, Bismillahirrahmanirrahim. Baca lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca. Langsung Alhamdulillah. Bisa. Itu nggak mungkin, pilih salah satu. Pilih salah satu. Maka saat Anda memilih disebut dengan madhab. Yang jadi persoalan, ketika guru ini mulai mengajar, pindah ke satu tempat yang penduduknya belum tahu sama sekali bacaan, saya ingin tanya, apakah diajarkan keseluruhan caranya atau pilih salah satu? Pasti pilih salah satu. Kalau diajarkan semua jadi bingung orang, karena belum tahu kan? Maka dipilih salah satu. Maka sampai hari ini di Timur Tengah itu dan sekitarnya itu punya mazhab pilih salah satu. Ya. Di Saudi misalnya itu peluk semua lah, Uni Emirat Arab, Qatar dan sebagainya itu disirkan bacaannya, bismillahnya. Mereka memilih dari Ahmad bin Hanbal. Masya Allah. Misal kayak Mesir sana, ya, kebanyakan dia Syafi'i, dijaharkan. Ya. Afrika Utara sebelah sana Maliki, nggak dibaca sama sekali. India, Pakistan Hanafi, ya, Masya Allah, dipilih. Jadi nggak ada masalah, mereka nggak ada Ramadannya 2 kali, pasti sekali. Ya.
Idul Fitrinya sekali. Ya. Nah, yang saya tanyakan di Indonesia itu, ya, yang mana itu? Orang Indonesia, orang tua kita itu orang hebat, semua dipelajari. Ya, di orang tua kita dulu belajar, ada yang ke Madinah, ada yang ke Mekah. Mekah dengan Madinah aja bisa beda itu diantaranya. Mekah tarawihnya 23, Madinah bisa 36. Ya kan? Baik, mari kita lihat. Ada yang kemudian ke India, ke Pakistan belajar, ada yang ke Mesir, ada yang ke Libya, ada yang ke Tunisia, pulang lagi. Misal orang Bandung datangnya misalnya ke Mesir, ya orang Betawi pergi ke Madinah, Masya Allah. Orang Padang misalnya perginya ke India, ke Pakistan. Begitu pulang, maaf, nah, kalau di Mesir subuh kan kunut Syafi'i, ya. Kemudian kalau yang di Saudi, nah, dia Hambali, dia nggak kunut kecuali nazilah. Ya. Kalau yang di Pakistan juga nggak kunut. Masya Allah. Begitu pulang yang jadi masalah, misal orang Bandung mainlah ke Jakarta, ketemu orang Betawi. Ya. Belum belajar yang di sini, dipelajari yang lain. Belum ketemu satu dengan yang lainnya. Dua-duanya salafi sebetulnya. Ya, cuma satu belum mempelajari yang lainnya. Maka apa yang jadi persoalan ketika sholat di belakang orang yang tidak kunut? Nah, kemudian menyimpulkan, ini salah nih kayaknya. Ini persoalan nih, salah. Nah, itu masalahnya. Jadi khilafiyah yang muncul itu sering terjadi bukan karena persoalan hamdallah, bukan karena persoalan salafi atau bukan. Lebih karena kurang luasnya pengetahuan untuk didapati dan diketahui. Itu poinnya. Jadi jelas Bu ya, Muhammadiyah itu ormas disebut jam'iyah, salafi itu manhaj. Jadi semua orang Muhammadiyah itu pasti salafi, tapi tidak semua salafi Muhammadiyah. Jelas di sini? Baik. Ya, saya pernah di Mekah 2010 itu. Begitu nyambut rombongan yang pertama, Masya Allah, itu ke masjid, imamnya mimpin sholat isya itu. Kalau tidak keliru dulu Syekh Sudais, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Samping langsung bilang, ini kayaknya NU nih imamnya, Muhammadiyah imamnya kan. Oh dia imamnya, bismillahnya enggak dijaharkan ya. Begitu subuhnya enggak baca kunut juga gitu ya. Wah ini sudah, ini nih mutlak ini, Muhammadiyah ini imamnya. Jadi enggak ada hubungan itu dengan Muhammadiyah, itu enggak ada hubungannya. Zaman Nabi enggak ada, zaman tabi'in belum ada. Itu baru di kisaran awal abad ke-20. Jelas Bu ya, saya kira. Baik. Cukup? Cukup ya? Baik. Baik, karena sekiranya waktunya juga sudah sampai, kita di penghujungnya dan kita akhiri barangkali pertemuan kita. Bapak dan Ibu sekalian, maafkan saya kalau dalam uraian-uraian yang disampaikan ada sesuatu yang tidak tepat, tidak berkenan atau mutlak kesalahan saya. Tinggalkan pendapat saya, ambil pendapat ustaz yang lebih baik, dan maafkan saya atas khilaf yang pernah terjadi. Yang kedua, bila ada benar kita dapati, maka segera amalkan dan mudah-mudahan jadi amal soleh kita sebelum kita berpulang kepada Allah. Baik, saya mohon izin untuk membacakan kesimpulan dengan cepat. Pertama, kita disebut dengan basyar, memberikan pesan bahwa kita punya tugas hidup sebagai seorang khalifah. Ditolong mulai hari ini atau keluar dari taklim ini. Kalau yang belum dengar taklim ini, mereka masih salah, barangkali dalam tanda petik ada toleransi. Tapi antum yang sudah belajar salah juga, maka bagaimana antum bisa mengangkat kepala, menyampaikan kepada Allah dengan membawa hujah yang lebih jelas. Maka tolong jaga perilaku kita supaya melahirkan perbuatan yang banyak bermanfaat. Jaga diri kita dari maksiat, dan mulailah antum merawat anak keturunan dan orang-orang di sekitar kita yang dititipkan sehingga menjadi generasi terbaik yang bisa menggantikan kita. Itu pertama. Yang kedua, hati-hati karena kita itu makhluk nafsu. Makhluk nafsu bisa keliru dalam melakukan perbuatan. Maka antum kembalilah kepada Al-Quran, pelajari lagi, lihat lagi petunjuk hidup kita. Jangan-jangan selama ini salah makan, salah minum, atau tidak baik dalam hubungan berpasangan. Itu yang menyebabkan rezeki kita sulit, di rumah tangga sering ada persoalan, di pekerjaan sering ada masalah, karena tuntunannya kita tidak pernah baca dengan benar. Barangkali itu diantaranya. Dan yang terakhir, tingkatkan takwa kepada Allah, karena dengan takwa itulah yang akan memudahkan segala perjalanan hidup kita. Itulah materi kita tentang basyar. Di depan kita masih ada insan, nas, dan bani Adam. Semoga Allah memudahkan kita semua. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta